guys, balik lagi di Seeker. Nah, kali ini gua ditemani sama narasumber, teman gua yang ganteng nih. Sebelumnya kita harus kenalan dulu. Kalau gua sih udah biasa ya, orang udah tahu. Jadi nama lu siapa, Bro? Nama gua William Evan. Gua pecinta sneakers. Wih, pecinta sneakers. Terutama Air Jordan. Terutama Air Jordan. Nah, kita memang mau membahas tentang dunia sneakers. Oke. Itu banyak banget tuh kan, dari mereknya, wah banyak lah, nanti kita akan bahas nih. Nah, jujur gini bro, gue juga suka sneakers, tapi gue nggak terlalu detail. Oke. Paham tentang masalah sneaker. Nah kebetulan kan lu pencinta sneaker nih. Oke. Pencinta gila sneaker nih. Oh. Ya lumayan lah. Tapi ini hebat nih, koleksinya luar biasa nih. Apa ya, udah lama lah, dari kecil mungkin ya. Dari kecil ya? Dari kecil. Sneakers, ya? Karena mungkin basicnya gua dulu dari kecil basket. Oke. Awalnya mungkin dari sepatu basket. Sepatu basket ya? Sepatu basket. Ya, era Michael Jordan bro. Sama bro, sama gua. Berarti lo bagus seumuran. Ketahuan lu umurnya. Makanya Michael Jordan tahu tahun berapa nih. Iya, berarti kebayang lah ya. Kebayang. Nah memang si sneaker ini juga kan selain bisa dikoleksi, ternyata bisa dijual belikan ya. Iya, apalagi sekarang. Oh sekarang ya? Apalagi sekarang. Sekarang itu menurut gue justru lagi peak-peaknya. Lagi peak-peaknya? Lagi peak-peaknya. Wow. Even lagi COVID gini mungkin agak turun sedikit, tapi apa ya? Kalau istilah anak-anak sekarang hype-nya masih bagus banget. Masih bagus banget. Masih bagus banget. Ini buat teman-teman family seeker juga kan, siapa tahu nih lagi di masa-masa COVID gini, apalagi yang mungkin kerjanya di PHK. Iya. Siapa tahu Dari pencinta sneakers juga gitu kan. Iya. Ternyata bisa dapat knowledge nih dari kita nih, Bisa. dari Bro William ini nih, ya kan? Bisa banget. Bisa banget kan. Kita pengen tahu juga nih, istilahnya kok bisa lagi hype nih gitu kan? Lagi hype, iya memang dari beberapa tahun ke belakang ini brand-brand besar seperti Nike ya. Adidas, terus apa ya beberapa brand lain seperti Under Armour. Under Armour ya. Itu juga lagi brand baru, tapi cukup happening ya, Cukup terutama happening. di basket. Iya. Nah, tapi tetap yang terutamanya yang dua ini nih, Nike sama Adidas. Nike sama Adidas ya. Iya, head to head terus nih, Head to head terus ganti-gantian ya? mereka. Jadi biggest sellingnya ganti-gantian Nike, Adidas. Wah keren. Karena mereka rilis produk-produk yang menurut gue juga inovatif. Terus retro. Kekinian ya. Kekinian. Retro ya. Retro yang maksudnya dipakai sekarang pun tetap keren gitu. Nah, iya betul. Dari zaman kita, Bro. Iya, sampai sekarang masih happening. Itu masalahnya. Kita yang jadul-jadul masih happening. Nah, ini kan luar biasa ya. Iya, nah jadi mereka memang research-nya mungkin keren ya, terutama Keren, Adidas. Oh. Terutama Adidas. Adidas itu mungkin menurut gua salah satu pencetusnya sneakers ini jadi booming banget. Gara-garanya itu si Kanye West. Kanye West gua tahu. Kanye West. Dia tuh penyanyi kan? Penyanyi rap. rapper. Iya. Nah, dia itu kolaborasi sama Adidas. Oh, sama Adidas. Sama Adidas. Dia bikin brand Yeezy. Iya sih. Nah, gua ambilin dulu. Harus dikasih contohnya dong, sampelnya kan, biar kita tahu nih. Family seeker dia tahu. Ini Yeezy. Ini easy ya? Ini Yeezy, bro. Sorry bro, gue bisa lihat ya. Oh iya, Ada ini dua. tulisannya juga nih. Nah, Yeezy. Oh ini memang Ini sepatu apa ya? Revolusioner menurut gua. Karena desainnya ini ya lu bisa lihat ya. Dia bukan sepatu olahraga tapi mungkin lebih ke sepatu casual, tapi bentuknya itu fashion ya? Fashion yang kekinian. Padahal cuman kayak dirajut-rajut gini doang ya kan. Mungkin sekilas orang lihat apaan ya? Tapi ini sepatu apa perahu gitu. Tapi ini nyaman banget. Nyaman banget ya? Dipakainya enak banget karena dia ada teknologi sole-nya yang namanya Boost. Oh iya ini tulisannya Boost nih. Boost. Ini Boost. Nah, ini kalau lu pakai empuk, dipakai jalan seharian pun enak. Nah, gara-gara ini Adidas itu waktu itu dia merajain penjualan sneakers dunia. Gara-gara si Yeezy. Gara-gara Yeezy ini ya. Tapi bukan Yeezy doang. Lalu ada si NMD. NMD ini sempat booming banget dan colorway yang ini dulu jadi happening sekali. Ini ya? Iya. Sorry bro, kalau boleh tahu ini tahun berapa nih bro? Ini sekitar 3-4 tahun yang lalu happening sekali. Happening sekali. Happening sekali dan ini Tapi memang modelnya keren ya? Modelnya keren dan
bukan retro, ini memang adjust sama zaman lah. Misalkan tahun 2017 ya ini yang paling hype-nya. Oke, oh boleh bro. Sebelum kita lanjut, biar family seeker juga tahu nih, retro tuh apa sih bro? Retro itu jadi sepatu yang pernah rilis misalkan di tahun 80-an, 90-an, terus dirilis lagi di 10-15 tahun berikutnya. Oh, kalau gampangnya mah jadul gitu ya? Iya. Sepatu jadul, model jadul, tapi dirilis lagi sekarang. Iya. Nah, kalau Yeezy ini, misalkan harga retailnya itu... Nah, harganya kita benar-benar pengen tahu. Nah, ada yang namanya retail price, ada yang namanya resale price. Resale price. Nah, untuk dapetin si barang ini susah banget. Susah banget ya? Susah banget. Jadi dulu tuh sampai... Padahal waktu kita ke Adidas juga susah gitu ya? Susah. Karena dulu ini nggak rilis di Indonesia. Oh, nggak rilis. Ini rilis di luar negeri. Ya paling dekat mungkin di Singapura. Itu waktu itu untuk bisa belinya pun caranya harus raffle. Nah, raffle itu apa bro? Raffle itu undian bro. Jadi, undian? Undian. Jadi pagi-pagi kita datang ke toko sepatu. Di Singapura anggap gitu ya? Ya, let's say di Singapura lah ya. Singapura lah kita Singapura ya. Kalau di Singapura kita mungkin daftarnya by email. By email? Oh harus daftar dulu itu ya? Daftar dulu by email. Karena mereka udah lebih terorganisir lah. Oke. Daftar by email, nanti ditentuin jadwalnya misalkan besok jam 8 pagi. Itu mungkin jam 7, jam 6 pagi udah ngantri. Udah ngantri karena mereka berharap bisa milih size yang mereka mau juga kan. Betul. Dan berharap untuk kebagian. Dan mereka juga produksinya mungkin nggak terlalu banyak kali ya? Ya, memang dibikin limited juga. Dibikin limited karena waktu itu hype juga, banyak yang suka. Produknya revolusioner dan dipakainya enak. Nah sorry bro, biar kita tahu ya. Anggap ini tuh di zamannya tuh kira-kira berapa duit nih? Waktu itu sebenarnya sih harganya nggak terlalu mahal. Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Tapi harga resale price-nya ya itu bisa berkali-kali lipat. Resale price ya. Itu namanya resale price. Jadi karena untuk dapetnya kita susah, begitu orang yang bisa dapetin ini, pas diundi itu kan dia milih size. Oh ya. Milih size, di raffle, nanti satu size itu mungkin hanya ada 3-4 pair. Misalkan ada 100 orang yang ngantri, cuman kebagian 3 orang yang dapat ya? Mungkin satu size cuma 3 orang. Ya untuk dapat harga yang harga aslinya. Iya, harga yang asli. Misalnya dari Adidasnya 2 juta lah gitu ya, anggap 2 juta tuh dapat 2 juta hanya 3 pair. Ya. Dari 100 orang yang ngantri ini misalnya. Mungkin gitu kan. Total pair yang dijual hari itu mungkin paling 20 pair. Tapi satu size cuma ada 3 pair. Iya, jadi berebutan kan. Nah itu yang bikin harga berikutnya dijual lagi jadi mahal. Yang dapat reseller. Iya. Even kalau misalkan ini lu udah pakai juga dijual lagi masih laku. Ini tapi masih bagus banget. Ini masih bagus kuat banget. Sekali ya. Ya. Dan ini boostnya nih. Oh, sama kayak yang Yeezy. Kayak yang Yeezy tadi. Yang Yeezy tadi mah ketutup ya. Kalau ini kelihatan. Nah kurang lebih kayak gini dalamnya. Boost tuh kayak gini. Dalamnya kayak gitu bro. Oh dalamnya tuh kayak gini boostnya ya. Pada yang bikin empuk banget tuh ini ya? Itu yang dibikin enak banget. Jadi dipakainya itu nggak bikin kita capek dan ini adjust sama kita punya bentuk kaki. Oh iya benar. Iya kan bentuknya empuk. Terus kayaknya kalau gini kayaknya kita nggak usah pakai kaos kaki lagi ya bro? Iya, udah enak banget. Udah enak banget. Nggak perlu pakai kaos kaki. Nih. Iya. Nah ini misalnya kalau sama reseller nih yang dapat nih, dia bisa jual berapa nih kira-kira? Kalau sama reseller 2 kali lipat. Pada waktu itu ini bisa 3 kali 4 kali lipat. 4 kali lipat. Tergantung rarity-nya. 8 juta bro. Nah ini satu lagi nih, ini yang collab sama Pharrell Williams sama penyanyi. Jadi penyanyi ya? Artis-artis juga jadi ikut bikin kolaborasi sama sneakers. Oh. Gitu sama produk-produk sneakers. Jadi ini si Pharrell ikut andil dalam ngedesainnya. Nah ini kalau versi Adidas nih bro. Ini versi Adidas ya? Ini versi Adidas. Ini baru Adidas ya? Iya. Sudah satu brand ya? Masih ada lagi brand ini yang sempet, ya kalau menurut gue ya, ini yang jadi pemicunya. Pemicu pertama sneaker jadi boom? Iya, triggernya. Triggernya? Adidas berarti ya? Adidas. Oh, collab sama penyanyi-penyanyi. Sama penyanyi. Nah, jadi desainnya pun revolusioner, jadi orang-orang berlomba-lomba pengen punya gitu. Kalau sebenarnya kan sepatu dari dulu juga ada ya kan? Iya. Nah, kalau waktu itu menurut gua sih gara-gara ini nih, gara-gara si Adidas ini. Gara-gara Adidas ini. Ya balik lagi kan, karena produk yang bagus, sesuatu bisa jadi booming. Betul. Kan dengar kabar kayaknya harga yang Yeezy itu bisa 20 juta ya bro? Waktu itu iya. Itu aslinya ya? Iya, aslinya. Harga aslinya ya? Harga aslinya. Kalau nyampe ke reseller bisa lebih? Oh enggak, itu harga reseller. Oh itu harga reseller? Harga aslinya mungkin cuma 2,6 juta. Oh berarti 10 kali lipat bro? Iya. Karena saking rangkanya dan orang pengen punya. Iya benar. Barangnya limited kan. Untuk dapetinnya aja harus ya undian gitu kan. Gila ya benar sih. Nah itu yang bikin susahnya. Tapi ya itulah
Jadi sneakers industry ini jadi hidup kan. Jadi para reseller ini punya industri sendiri ngejual sepatu yang setelah dirilis toko resminya bisa dijual lagi. Nah, dan itu. Marketnya ada. Marketnya ada ya? Marketnya ada. Masalahnya kan intinya marketnya. Iya, marketnya. Kalau kita misalnya kita beli lah, anggap ngantri lah dari jam 6 pagi kita dapat. Ternyata nggak punya marketnya, kita mau jual 10 kali lipat juga percuma ya bro ya. Iya. Dan tapi ini marketnya ada? Marketnya ada. Indonesia banyak? Indonesia banyak banget. Oh justru Indonesia banyak banget. Indonesia itu pada akhirnya sebelumnya kan nggak rilis di Indonesia. Akhirnya dirilis di Indonesia dan itu, waduh kalau misalkan dulu ada videonya tuh mereka sampai bikin kerumunan di depan mall. Wah gila ya. Antrinya tuh sampai mengular. Padahal barangnya mungkin cuma ada 20 pair. Gila ya. Yang antri ratusan orang. Banyaknya orang Indonesia. Iya, banyak orang Indonesia. Jadi kita bangga sama orang Indonesia nih ya kan. Dan orang Indonesia itu berani beli harganya. Jadi berani beli harga ya. Salah satunya itu yang ngebentuk jadi industri resellernya itu jalan. Iya benar. Ya itu sih kita nggak bisa pungkirin karena ada demand. Ya terpaksa ya supply-nya juga jadi apa ya, nilainya value-nya lebih tinggi. Lebih kan? tinggi. Ya karena demand-nya terlalu tinggi. Jujur nih bro, gue juga baru tahu sih. Ya gue mungkin oke lah ini bagus gitu kan, sneaker ini oke karena nyaman dipakai. Iya. Tapi nggak tahu kalau bakal harganya bisa sampai se-hype ini kan. Iya itu karena apa ya, ya produk yang unik ya. Unik. Unik dan memang nyaman juga dipakainya ya. Dan sejak itu jadi banyak kolaborasi sneakers dengan artis-artis tertentu. Nah, tapi kalau yang favorit gua, gue mau nanya itu justru. Kan istilahnya lu kan pemain basket nih, kan. Kira-kira sepatu yang lu paling suka tuh apa kira-kira? Sebenarnya yang paling gua suka tuh tetap Jordan, Nike Air Jordan. Nike Air Jordan. Yang itu tuh kadang yang lambangnya apa, yang orang mau ngedang ya? Gitu ya? Yang lambangnya lagi gini. Gini kan warna merah ya kalau nggak salah. Oh, itu ya? Itu Nike Air Jordan. Okay. Nah, di sini gue kebetulan ada bawa ini. Ini salah satu favorit gue nggak bawa semuanya sih. Ini Nike Air Jordan Shattered Backboard. Ini bukan warna OG. Ini bukan warna OG. Oh, nah, OG itu apa nih? Biar kita bisa tahu nih. OG itu istilah di sneakers untuk colorway yang original. Oh, OG itu original. Original colorway. Nah, ini bukan original colorway sebenarnya, tapi ini terinspirasi dari waktu itu event, ada Jordan itu ikut event basket di luar NBA. Michael Jordan? Dan dia ngedang. Dia ngedang. Si ininya, apanya namanya ya, backboardnya pecah. Oh pecah? Oh si Jordan masuk? Iya. That's why namanya ini Nike Air Jordan 1 Shattered Backboard. Oh, backboardnya itu tuh dari situ. Iya, itu inspirasi dari situ. Ini bukan OG colorway, tapi ini cukup favorit. Nah, sorry bro, gue putus dulu. Jadi biar family seeker juga lebih tahu, yang bukan OG itu bukan berarti ini barang palsu kan? Bukan barang palsu kan? OG itu kan memang artinya original. Iya. Yang bukan OG itu bukan berarti palsu kan? Iya. Tetap asli kan? Tetap asli, hanya saja colorway yang bukan dipakai main waktu Jordan sedang berkarir. Oke, jadi memang udah diproduksi warnanya yang biar macam-macam lah gitu ya? Ini terinspirasi dari event-event selama si Jordan itu berkarir. Nah, karena pertanyaan gini bro, waktu lo beli ini, berapa duit bro? Ini lucu. Ini lucu, ada dramanya juga. Nah, ini yang belum gue tahu. Ada dramanya. Jadi waktu itu, gua itu deket sama salah satu ownernya distributor Nike. Distributor Nike di Bandung. Di Bandung. Oh, oke. Guys, supaya tahu, William ini orang Bandung. Orang Bandung. Di Bandung. Terus jadi waktu ini mau rilis, karena waktu itu tidak memungkinkan raffle, akhirnya gue kontak. Oke. Boleh nggak minta kebagian ini biar nggak raffle gitu kan? Ada jadi orang pasti dalam dapet. lah gitu kan ya. Dalam. Ya karena kan kita hubungannya pertemanan. Hubungannya baik. Iya, hubungan baik, hubungan pertemanan. Ternyata beliau bilang, ya udah. Oke, berarti gini. Family seeker juga harus tahu, walaupun kenal sama orang dalam, belum tentu bisa dapat. Ya kan? Iya. Kalau memang hubungannya nggak dekat, gitu iya. kan, atau nggak baik lah, gitu kan. Jadi memang nggak 100% bisa KKN juga kan? Iya, kan ini ya istilahnya hoki-hokian juga kan? Hoki-hokian, balik lagi ke hoki. Iya. Nah ternyata gayung bersambut, katanya oke deh, gitu kan? Oke. Nah ternyata begitu barangnya dateng, lihat, kulitnya
enak banget ya, keren banget, empuk banget. Keren. Empuk banget dan lemes banget gitu. Iya. Karena rilisan-rilisan serupa sebelumnya tuh nggak pernah ada yang kayak gini. Itulah kenapa yang ini yang gue bawa, karena menurut gue ini booming banget waktu itu. Ya, memang sampai sekarang sih. Agak kotor memang bekas dipakai. Iya, karena gue pakai semua. Lu pakai semua. Gue pakai. Cinta sedikit lu masih pakai. Sekarang beli masa buat dipajang doang kan sayang juga. Iya. Atau masa beli buat dijual doang. Memang awalnya lu cinta dulu. Emang cinta dulu. Cinta dulu kan, karena jadi suka gue kan. pengen punya, pengen Oke. pakai. Nah, harganya tadi bro. Kalau ini waktu beli, gue inget banget zaman itu, ini masih 1,9. 1,9 juta. 1,9 nih barunya nih ya? Barunya. Oke. Nah, sekarang harganya? Resellnya, kalau kita beli sama reseller, kisarannya ya second-nya aja itu 12 juta. Second-nya 12 juta? Jadi ini bisa gue jual 12 juta. 6 kali lipat loh? Iya, ini bisa gue jual 12 juta. Kalau gue beli 10 juta, lu jual nggak? Coba kalau lu nawar 15 juta jual nggak? 15 juta jual nggak? Kayaknya nggak juga. Nggak juga, ini susahnya kalau orang sama pecinta tuh gitu, ya kan? Ya kurang lebih. Ya mungkin kalau misalnya lo mikir 50 juta, lo mikir 50 juta ya mungkin gue jual, gue bisa beli lagi. Bener. Nah itulah istilahnya uniknya punya apa ya, barang-barang yang dicintai itu ya. Ya, jadi dan ini tuh bisa beda. loh. Ini tuh bisa. Ini pertama kali rilis dulu sebenarnya Air Jordan ini sekitar tahun 85-an bro. Oh ini lambangnya Air Jordan. Ya, itu lambangnya Air Jordan. Lambang Air Jordan ini ya kan ya. Dan itu yang membedakan OG sama non OG-nya yang ininya bro. Ini ada logo Nike-nya di sini. Terus di sini nggak ada logo Jumpman-nya. Oh ya, jam yang tadi yang. Iya, ini yang originalnya. Oh ini originalnya. Justru yang logo Jumpman-nya itu yang kesini-sini. Oh yang baru-baru kesini. Iya, yang tahun-tahun udah retro kesekiannya. Oke, nah bro, gue mau nanya nih bro. Kan si Air Jordan ini gue ada sedikit tahu lah ya, sedikit tahu. Itu kan ada kayak apa ya, tipe-tipenya ya. Ini ada kan beberapa. Air Jordan 1 sebutnya. Ini satu, nih gue ada lagi. Ntar dulu. Yang 11. Oh ini Air Jordan 11? Nih, ini juga salah satu yang ikonik. Ini ikonik dan gue ini suka banget. Ini yang Air Jordan 11. Masih mengkilat cuy ya. Ini patent leather. Ini kulit juga bro. Oh kulit ya? Ini kulit. Ini patent leather namanya. Kulit yang ini OG, mengkilat ini. Ini termasuk yang OG. Termasuk OG ya? Termasuk OG. Ini ikoniknya namanya Air Jordan 11 Space Jam. Oh Space Jam. Space Jam tahu kan? Space Jam tahu yang Space Jam kartun gitu kan? Iya, yang kartun, Jordan main basket sama Bugs Bunny. Bugs Bunny. Tasmania ya. Filmnya juga ikonik banget kan? Oh ini dipakai. Jordan pakai ini. Dipakai. Dan ini menurut gua keren banget. Nih lihat nih. Ini yang ini desainnya orang yang ngedangnya tuh ini nih, ya kan? Iya. Ini bordir ya bro ya? Ini bordir. Ada yang bordir, ada juga yang dari metal. Beda-beda setiap edisi. Oh beda-beda. Ada yang blue dulu juga ya? Ada yang blue dulu, benar. Ada yang blue dulu juga. Ini keren banget ya. Nah ini contoh yang kalau ini nggak pernah dipakai. Ini nggak pernah dipakai. Ini nggak pernah dipakai karena dipajang doang. Satu karena ikonik, kedua gue agak takut ini kalau misalkan metalnya ya, iya patent leathernya pecah, agak repot ini perbaikinya. Kalau ini paling crease doang bro. Iya tuh cuma segini doang lah ya. Itu kan kelihatan bekas pakai. Tapi ini crack ini bukan karena pecah ya. Gitu iya kan? Itu karena dipakai. Karena dipakai ditekuk gini nih gitu kan. Nah kalau pengalaman gua ini dipakai dia akan crack di daerah sini. Iya karena ada lekukan si kaki ya. Nah ini juga kalau kita pencinta sneakers biasanya pakai sepatunya pun hati-hati. Hati-hati ya. Takut value-nya juga berkurang bro. Gila. Kalau value-nya turun siapa tahu. Kalau lu lagi pakai ini terus tiba-tiba hujan, lu lagi di mobil nih. Kayaknya hujan udah gitu becek nggak jadi turun kayaknya. Nggak jadi turun. Nggak jadi turun aja. Itu kejadian sih sebenarnya. Oh pernah kejadian? Pernah kejadian. Gila. Akhirnya gue pakai sendal. Keluar pakai sendal aja. Keluar pakai sendal. Untungnya ada sendal. Tapi waktu itu gue pernah kejadian juga. Waktu itu gue merit pakai Air Jordan bro. Hah? Lu merit pakai Air Jordan? Pakai Air Jordan. Gue merit paginya itu pemberkatan di gereja. Gue pakai Air Jordan 11 ini. Oh ini ya. Bukan yang ini tapi yang ada Jordan 11 ya. Iya, Jordan 11 warnanya mirip kayak gini juga, tapi yang 7210. 7210 itu kenapa namanya 7210? Jadi itu untuk memperingatin rekornya si Chicago Bulls menang 72 kali. Oh. Namanya 7210. Warnanya mirip banget sama ini, cuman bedanya ininya merah. Merah ya. Logonya merah. Itu gue pakai pas pemberkatan paginya. Malamnya tapi pakai jas. Pakai jas. Itu biasanya gitu kan rapi kan. Biasanya kan orang mau pakai pantofel gitu kan. Iya, ini ya diliatin sih sama orang-orang. Dia kok
basket banget gitu ya. Jadi orang pada bingung banget gitu. Itu pakai sepatu apaan gitu kan. Teman-teman juga pada nanyain, udah jangan banyak nanya. Zaman waktu itu sih orang masih bingung ya ini apa gitu. Tapi ternyata ya bro, setelah lu pakai, sekarang banyak yang pakai juga. Jadi hype ya. Berarti gara-gara kondangan juga pakai sepatu gini ya. Orang kondangan pakai gini ya? Iya. Iya lo banyak loh sekarang. Malamnya gue pakai yang putih bro. Oh yang putih, tapi Air Jordan 11? Air Jordan 11 juga. Karena menurut gue ini paling cocok dipakai sama pakaian resmi. Iya sih, di sini ya kan? masih oke lah ya. Karena ininya mengkilat kan, kesannya kayak pantofel. Tapi gitu. memang ini nyaman dipakainya. Kalau ini sebenarnya dipakai buat waktu yang lama, bikin kaki pegel. Oh gitu. Tapi kan ada ungkapan beauty is pain. Beauty is pain. Yang penting keren. Yang penting keren. Yang penting gue suka gitu. Yang penting gue suka. Gue dapetnya juga susah. Gue dapetnya susah emang waktu itu juga yang 7210 Raffle juga. Terus yang Legend Blue malam itu sepatu Jordan 11 pertama yang gue menangin dari Raffle. Nah, lu ceritain dong. Nah, itu ceritanya gini. Gimana ceritanya lu dapetnya? Waktu itu toko distributor sepatu basket terbesar di Indonesia, Hoops Indonesia. Oh, Hoops ya. Hoops Indonesia itu dia buka di Surapati. Surapati Bandung ya? Surapati Bandung, terus di luar dugaan gua, tiba-tiba Jordan 11 itu masuk di mereka. Kan itu kita udah nanti-nantiin lama ya. Iya. Raffle lah. Dan Raffle itu Raffle pertama yang pernah gue ikutin. Oh, Raffle teh balik lagi di Undi tadi ya? Di Undi. Jadi lu daftar, lu ikut undian gitu, beli kupon gitu kan? Nggak beli sih waktu itu kuponnya, kita daftar biasa aja. Dikasih kupon. Gitu. Kalau kita menang, kita beli sepatunya. Jadi untuk bisa beli ini diundi. Hah gila ya? Iya, sampai segitunya bro. Orang yang punya duit pun juga belum tentu bisa beli. Nah itu, kalau nggak beruntung. Kalau nggak beruntung ya? Oh, edan. Jadi itu pas hari itu, gue ikut undian pagi-pagi, daftar. Jam berapa tuh? Gue inget banget mereka bukanya tuh. Jam 7 gue udah di sana. Jam 7. Padahal raffle-nya kalau nggak salah jam 9 ya. Iya, gue langsung di sana dan itu udah rame banget. Dibela-belain ya. Iya. Orang pecinta sneaker semua yang ngumpul di sana ya. Jam 7 udah rame. Udah rame banget dan ya kayak lu daftar. Terus ya diketawain juga sih sama bini gue, ngapain sih gitu kan. Udahnya begitu gue dapet ya kebayang kan happy-nya. Oh iya. Karena kan kita beruntungnya disebutin gitu kan. Nomornya ya. Iya, dan nomor lu banget. Dipanggil namanya. Kan kalau orang mah gini, kalau orang dapat undian tuh gini, misalnya yang gue tahu nih, gue daftar lah gitu kan, gue dapat kupon nomor sekian gitu kan. Wah dapat pemenangnya, hore! Enggak, ini mah dapat pemenangnya untuk beli. Gue tetap bayar. Untuk beli, untuk bayar. Tapi harga toko, harga retail. Kalau udah keluar dari toko, itu kadang yang nggak dapet, itu kadang bro langsung jual nggak? Nah, itu langsung bisa cuan. Langsung di situ bisa cuan ya? Langsung on the spot. Lu mau cuanin berapa? Misalkan ya nego-negoan aja. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya nanti dia nawar ya udahlah jangan 2 kali lipat lah, kurangin 500 atau kurangin 1 juta. Ya kalau lu ngerasa butuh duit ya bisa lu jual. Tapi lu waktu itu ada yang nawar? Ada yang nawar. Ada yang nawar teman gua sendiri. Dan lu nggak lepas? Nggak lepas lah bro. Orang itu begitu dapet lu happy banget. Malamnya gue bawa tidur. Bukan istrinya yang dibawa tidur, sepatunya. Dia mau bikin sepatu kecil. Wah gila loh. Itu kalau bisa ternakin enak sih bro. Bisa ternakin enak ya? Iya. Budidaya sneaker ya? Ya itu pasti karena kan harga resellnya oke ya. That's why juga industri reseller, penjual penjual harga setelah retail itu bisa hidup karena gila loh. Demand-nya tinggi. Iya. Benar. Demand-nya tinggi sampai sekarang sih kalau gue bilang banyak ya kayak di sosmed. Nah sekarang tuh lagi hype menurut lo ya? Masih hype. Oh masih hype. Udah hype dari beberapa tahun yang lalu. Cuman memang mungkin di kalangan yang awalnya mungkin kalangan terbatas anak-anak yang suka basket. Anak basket pertama. Tapi lalu ada Yeezy, ada macem-macem lah. Terus hebatnya juga ini cowok-cewek ya? Cowok-cewek bisa pakai. Cowok-cewek bisa pakai kan? Dan ini ada rilisan yang sampai buat toddler. Anak-anak. Toddler? Kalau jadi nggak pakai undian. Kalau lu main-main ke tokonya Hoops yang di Surapati itu sering ada. Dan gue kadang beliin buat anak gue. Gila ya. Gue beliin buat anak gue. Lu ngedidik anak lu supaya cinta sneakers juga. Kalau di IG gue ada tuh, gue foto sama anak gue pakai Air Jordan juga. Wah boleh nanti kita tampilin ya IG lu ya, biar Family Sneaker bisa kepoin lu nih. Nambah follower ya. Nambah follower gitu kan. Nah ini Air Jordan. Pertanyaan gue gini bro. Apa sih yang bikin lu suka banget dari si sepatu ini? Apakah ini nyaman banget? Atau memang karena
cerita di baliknya, bro. Cerita di baliknya. Cerita di balik. Sebenarnya nyaman sih nggak terlalu nyaman ya? Kalau yang ini sebenarnya dibilang nyaman banget enggak. Lu pakai main basket pun udah nggak enak. Oh ini bisa dipakai main basket ya? Bisa dipakai main basket, tapi karena kan gue udah kesini-sini pakai sepatu yang baru-baru ya, keluaran baru. Karena kita udah kebiasa ngerasain teknologi sepatu baru. Kalau pakai yang ini nggak enak. Oh jadi nggak enak sebetulnya. Sebetulnya kan kenyamanan kan masih banyak sepatu lain yang lebih nyaman. Bener, kan? Tapi karena ini nostalgianya. Oh nostalgia. Ya kan, nostalgia zaman dulu Jordan lagi jaya-jayanya. Ya, gue juga sih pecinta basket sih sama. Pecinta Michael Jordan banget lah. Dulu saking lucunya gini bro, gue lagi zaman SMP bro. Itu ya pasti zaman sama kan. Zaman SMP tuh Jordan lagi hype-nya kan. Ya. Wah, Jordan itu pokoknya ditiru lah sama kita ya. Semua lah. Waktu dia Jordan. Nge-lay up yang lucu bro. Nge-lay up dia kan ini lidahnya melet. Lidah melet. Itu ikonik banget. Lu melet juga? Enggak sih, malu. Gua melet bro masalahnya. Jago. Lu melet ya? Oh lu jago lah. Kita masih suka basket. Ini kita sebelum bikin konten ini kita tadi basket dulu. Iya biar sehat ya. Mumpung lagi COVID gini kita sehat. Gua capek bro. Udah gak bisa lari gua. Tapi gua pas tadi main basket itu udah mau keluar. Refleks. Itu Jordan mania banget. Mania. Nah ini. Oh jadi nostalgianya di situ sih betul. Nostalgia. Jadi si Jordan itu, nah gue tadi mau nanya kan ada jenisnya tuh Air Jordan 1, yang ini Air Jordan 11. Berarti ada Air Jordan 2, 3, 4 ya ada ya? Ada, kebenaran gue nggak bawa hari ini. Cuman ini salah satu. Ya lu udah bawa banyak juga sih. Nah ini apa nih? Ini yang paling baru gue dapet nih. Air Jordan berapa nih? Ini Jordan 1. Ini sama sebenarnya sama siluetnya sama ini. Cuman ini yang versi low-nya bro. Oh, nah biar bisa tahu nih. Ini tuh versi apa namanya? Versi high. High itu berarti OG, tinggi ya? Iya, high OG. High OG, ini yang low. Versi low-nya. Low tuh berarti sampai semata kaki kelihatan ya? Iya, betul. Dan ini low-nya yang OG, bro. Ini ada logo wing Jordan. Oh, ini OG nih. OG itu berarti ada logo ini nih. Sorry, ini ada apa? Air Jordan ya? Iya, dan ini logo Nike Air-nya. Masih baru guys. Ada yang mau nawar. Oh, berarti dari sini. Oh, sorry. Kasih tahu dulu. Ini kalau versi low-nya. Ini versi low-nya. Ada beberapa versi memang. Yang ini juga ada versi low-nya. Ini leather. Ini leather, ini kulit. Nah kalau yang OG ini semuanya leather dan ini ada sweatnya. Ini kulit asli semua. Dan dia dipakainya memang lebih enak menurut gua. Kalau yang non OG itu sintetis tahu gua. Oh sintetis dan campuran biasanya ada beberapa campuran artikel-artikel doang sih. Mungkin logonya yang kulit tapi overall sintetis. Apakah itu bahannya kulit juga atau kayak sweat? Jadi ada beberapa varian lah tiap rilisan. Nah, ini Air Jordan 1 ya? Satu yang low. Yang low-nya. Nah pertanyaan gua gini bro, kan istilahnya ini tuh ada nilainya. Ada value-nya. Ini aja yang sepatu ini Family Seeker yang udah second nih bekas dia pakai ditawar 15 jutanya nggak dilepas, ya kan? Berarti kan ada harganya, gitu kan? Anggaplah kalau misalnya kita Family Seeker yang awam pengen beli sepatu nih gitu kan, pengen tahu aslinya dari mana nih bro kira-kira? Nah itu pertanyaannya kan. Kalau kita ya misalnya udah ngeluarin uang, oke anggaplah ini 20 juta nih misalnya di IG kan mungkin banyak yang jual. Yang secondnya segala macam harga 20 juta nih. Kita udah ngeluarin 20 juta ternyata palsu. Kita pengen tahu asli palsunya gimana nih bro? Nah kalau yang udah sering beli, udah sering pegang gitu ya. Jadi kita biasanya ya kayak lu lah gitu kan, udah pecinta mah pasti tahu lah detail-detailnya gitu kan. Detail-detailnya tuh mulai dari ini ada namanya bintang-bintangnya. Ini rapi banget bro bikinannya. Oh oke. Si bintang ini ya. Kalau Nike tuh detail. Biasanya dia detail. Apa ya? Kayak lemnya aja nggak ada yang keluar tuh. Rapi kan lemnya. Terus shape-nya, bentuk overall-nya tuh bagus, rapi. Iya. Bentuknya tuh mantep. Ininya juga nggak ada meot-meot, nggak ada miring-miring. Lambang Nike ininya ya. Iya. Lambang Nike-nya, terus lambang ininya, logo ininya juga rapih banget. Iya. Kelihatan. Lalu ada titik-titiknya ini kalau yang palsu, yang fake, ini berantakan. Oke. Detailnya berantakan. Ini kan edukasi ya buat Family Seeker kalau misal mau beli yang anggap hati-hati banyak ini, yang palsu soalnya. Biar tahu tuh, berarti kan tadi ininya tuh rapi sekali gitu kan, jahitannya juga rapi. Jahitannya rapi. Tapi nggak ada lem-lem yang keluar gitu kan ya. Kalau menurut gue sih paling aman ya satu ikut raffle. Oh ikut raffle. Ikut raffle itu barangnya pasti asli. Yang misalkan Hoops Indonesia tuh ngadain raffle rutin sih. Oh Hoops Indonesia ya, itu udah pasti asli. Hoops Indonesia itu rutin ngadain raffle.
dia pasti asli karena dia distributornya Nike kan. Oh, dia distributor Nike Indonesia ya, Hoops tuh ya. Terutama sepatu-sepatu yang berhubungan sama basket. Nah, itu udah pasti asli. Kedua, atau misalkan lu mau beli marketplace yang valid itu menurut gue di Kick Avenue. Kick Avenue Kalau di Indonesia. Oh, di Indonesia itu marketplace-nya yang buat sneakers. Buat sneaker menjamin keasliannya. Ya. Nah, kenapa lu bisa menjamin itu? Kenapa? Karena ada apanya? Gini caranya, kalau kita mau beli di sana, kita pilih sepatunya nih. Oke. Ada macam-macam kan, banyak banget. Ya, setelah kita pilih, kita suka yang ini gitu ya. Itu penjualnya itu bukan si Kick Avenue. Ada yang memang barangnya Kick Avenue, ada juga yang dari reseller. Reseller jualan di situ. Jadi kita pun bisa jualan di situ. Oh, bisa jualan di situ. Bisa banget. Kita mau jualan di situ bisa. Nah, nanti sepatu yang kita mau itu sama penjualnya dikirim ke Kick Avenue. Oke. Dikirim di Gini, mereka jadi kuratornya. Kurator, biar gampang gini ya. Anggap lu penjual. Oke. Sepatu ya. Gua pembeli nih. Lu mau beli, ya. Gua mau beli. Nah, gua masuk ke marketplace-nya Kick Avenue. Masuk nih. Lu nggak kenal gua. Gua nggak kenal lu pasti kan. Penjual pembeli nggak kenal. Oh, bisa nggak ketemu ya? Nggak kenal ya, pokoknya nggak tahu aja ya. Cuma tahu ada barangnya di situ. Oh, ada barang di situ. Gua suka nih. Lu pilih itu. Gua pilih ini. Nah, nanti si Kick Avenue ini tahu, oh ini tuh penjualnya lu. Ya, dia langsung nanti Konekin notifikasi ke gua. Nah, ini kirimin lu barangnya. Ada gitu yang mau beli, kirim ke dia. Kirim ke dia. Sama dia ada kuratornya tadi lu bilang. Ada kuratornya di sana. Wah, gila, dipastiin guys, asli apa kurator. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu tahu banget kalau menurut gua. Jadi nggak sembarangan beli. Nanti si Kick Avenue udah dipastiin itu asli, baru pakai dia kurator kirim kan. Oke. Setelah dia yakin ini asli, baru itu paling aman menurut gua. Oh, aman dong. Paling aman. Oh, aman berarti guys. Berarti masih ada tempat, ya itu Kick Avenue ini ya, marketplace-nya ya. Kalau memang mau beli-beli barang yang ya second lah ya, atau pre-love gitu ya. Kalau misalnya yang Hoops kan yang baru dia jual juga. Oh, dia jual juga di sana. Oh, komplit ya? Ada. Kan kalau Hoops mah kan memang bener baru baru semua. Nggak ada yang pre-love gitu kan? Nggak ada yang pre-love. Oke. Kalau di Instagram juga sebenarnya ada beberapa teman-teman yang gua kenal ya, kayak Deal Stealer tuh. Itu juga valid banget. Oke. Kayak Bandung tuh ada Kickers. Kalau Deal Stealer tuh di Jakarta. Ya berarti dia jualannya lewat IG gitu. Ya, kalau nggak lewat si marketplace Kick Avenue ini bisa lewat IG. Ya, bisa lewat IG itu. Ya itu yang nah, kasih tips dong bro, kalau misalnya gue mau beli nih, anggap sepatu ini di IG. Nah, kasih tips dari lu gimana nih istilahnya supaya gue nggak dapet yang barang palsu? Kalau gue bilang sih lihat si sellernya, historinya seperti apa, rekodnya seperti apa, cari tahu ke teman-teman juga. Oh. Atau misalkan ya si seller ini tuh istilahnya dia seller fake atau bukan gitu ya, dan memang pasti terkenal lah kalau memang yang terpercaya gitu ya. Sebenarnya sih kan sekarang di IG sendiri banyak influencer sneakers. Oh, banyak influencer sneakers. Banyak banget. Lu ya? Enggak. Kalau yang kondang tuh kayak Dokter Tirta gitu. Dokter Tirta ini Dokter Covid. Iya. Dia sebenarnya pencinta sneakers. Dia pencinta sneaker. Pencinta sneakers. Dokter Tirta, coba komen di bawah sini. Sukanya sneaker apa nih? Dan sebenarnya teman-teman influencer yang pencinta sneakers itu ya kayak Dokter Tirta, terus kayak ada teman saya tuh di Bandung ada Ipam ya, Evil yang punya Distro Evil. Oh, Distro Evil ya. Gua sih nggak kenal. Di Jakarta ada Deep Sky. Deep Sky itu, gue kayak pernah dengar deh Deep Sky ini yang Jakarta. Deep Sky, iya. Itu salah satu anak. Ya itu dia kolektor Jordan 1 terbesar di Indonesia. Wah. Temen lu juga bro? Temen gue juga. Gila, itu gila banget sih koleksinya. Dia koleksi Jordan 1 ya? Iya. Itu mereka tuh sebenarnya friendly banget. Jadi kalau misalkan lu pengen minta referensi, kalau gue mau beli gue mau lu bisa DM gitu ya? Iya, lu iseng DM. Misalnya gue nih, gue iseng ke lu punya IG, gue mau beli di sini, gue suka sama si seller ini, gue tapi nggak kenal sama orang ini, ragu-ragu, gue kenal sama lu gitu kan? Gue DM bro. Kalau seller ini gimana, sepatu ini gimana gitu sebenarnya kan. Influencer Indonesia oke kok, mereka nggak sombong gitu. Nggak sombong ya? Kalau ditanyain, awalnya beberapa teman-teman juga gue kenalnya dari DM IG juga. Oh gitu? Ada yang cewek nge-DM lu nggak? Nggak ada sih. Dia nggak berani ngomong soalnya bakal ditonton sama istrinya nih. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Oke. Jadi itu bisa jadi apa ya? Ya iseng-iseng tanya-tanya nambah-nambah temen juga. Benar sih. Sebenarnya ya gue juga nambah temen dari komunitas. Berarti lu juga ada komunitasnya ya? Ada kita pecinta sneaker ya? Pecinta sneakersnya. Oh luar biasa. Jadi kita sih cross brand lah ya. Brand apa aja ya. Ini juga. Apa lagi bro koleksi lu bro? Yang lu bawa sekarang lah. Memang nggak semua sih. Ini ada Vans
Vans juga gue suka sih, ini keren juga. Ini apa sih? Ini apa nih bro? Ini merek apa nih? Ini sepatu Vans. Vans tuh maksudnya dari produk? Mereknya Vans bro. Oh Vans. Oh iya. Nah ini brand Amerika juga. Oh Vans gue tahu ya, tahu. Dia kondangnya dari skateboard. Tuh ada skateboard. tulisannya Vans World's #1 Skateboard Shoes. Oke. Ini yang edisi Disney. Disney ya. Ini collab sama Disney. Jadi sneakers ini mereka collab sama brand-brand besar juga. Jadi misalkan ada edisi Disney, let's say ada edisi apa ya, SpongeBob atau apa. Oh SpongeBob, ya sama Disney lah ya. Iya, kayak kemarin kan sepatu basket Kyrie Irving itu dia collab sama SpongeBob. Berarti gini bro, yang gua tangkap nih, memang istilahnya ini udah lebih ke fashion ya. Jadi ke fashion juga. Jadi ke fashion, ya, bener kan? Awalnya, jadi orang tuh pencinta sneaker tuh udah nggak mikir kenyamanannya lagi ya. Iya. Memang walaupun mereka juga memberikan kenyamanan. Iya. Kan tadi gue bilang kan mungkin sepatu lain mungkin lebih enak, mengutamakan kenyamanan. Tapi fashionnya jelek. Gitu Iya. kan? Kalau ini bisa lebih ke orang tuh lebih kesuka modelnya gitu kan. Modelnya. Kalau ini kan vintage gitu kan. Ini waktu Air Jordan pakai pertama gitu kan. Bener. Kalau ini kan juga sebenarnya kalau dari secara teknologi ya menurut gua teknologinya nggak adaan gitu. Nggak ada teknologi. Teknologi apaan? Empuk juga ya udah gitu ya. Kan ini vulcanized shoes ya dibuatnya juga setengah manual ya kalau menurut gua karena kan ya mesinnya juga simple. Jadi nggak akan pakai teknologi aneh-aneh. Iya. Tapi dibilang nyaman banget enggak, dibilang nggak enak juga enggak. Iya sih. That's why marketnya masih ada sampai jadi sekarang. intinya gini bro, kalau memang gua sih sebagai ya gue kan pakai sepatu juga kan. Mungkin nomor satu ya sepatu dipakai supaya jangan sakit dulu kan. Iya, sakit sih enggak sih. Nah ini kan sakit ya udah enggak kan. Memang enak gitu kan. Iya. Cuman mungkin kalau yang ini ada mana tadi Yeezy ini, nah ini kan. Oh itu nyaman banget, itu super nyaman sih. Nah ini kan ada. NMD juga super nyaman. Ada ini kan, ada ininya kan. Kalau ini teknologi bro. Ini teknologi. Ini teknologi. Ini lebih ke fashion. Ini ke fashion. Tapi orang-orang juga pada suka ya. Orang-orang pada suka karena ini dipakainya juga masih enak. Kalau ini mungkin agak segmented sih kalau menurut gue. Ini segmented ya? Iya, ini mungkin anak-anak basket yang anak basket lebih condong. Kalau mau soal ngomong nyaman, nah ini nyaman banget. Ini sih luar biasa. Ini hybrid sepatu bukan, sandal bukan. Ini nyaman banget. Ini namanya Nike Offline. Nike Offline 1. Wah, jadi gila. Lucu sih, mirip-mirip Nike Off-White. Off-White ya? Ini kebenaran hari ini gue nggak bawa Off-White sih. Gak bawa Off-White ya? Ada di rumah ya? Memang kalau lu bawa semua kayaknya di sini studio penuh sama sepatu lu semua bro. Ini nyaman banget. Ini dipakainya enak, dia juga kayak ada... Soalnya bisa diganti ya? Insole-nya agak unik juga sih. Insole-nya agak unik tuh. Jadi ini yang bikin nyaman, terus bahan ininya juga enak banget. Ini agak mirip-mirip sama Nike Presto. Dan dia mirip-mirip, karena namanya kan offline. Agak mirip-mirip aksennya sama Off-White. Ya, ada ini tag-nya, terus ya tag ini nih yang bikin unik ya. Ya, dan ini dibikin kayak baru setengah jadi nih bro. Iya ya, jahitannya lucu juga ya. Terus tag warna-warni kayak gini. Tag warna-warni, dan itu sebenarnya bukan sepatu. Ya ini hybrid ya, sepatu sendal lah ya. Sendal. Tapi ini nyaman banget. Kalau mau ngomong nyaman, ini nyaman banget. Ya. Cuman ini anehnya memang di Indonesia nggak masuk kayaknya deh. Ini Indonesia nggak masuk? Ini Indonesia nggak masuk. Gila bro. Ini dapetnya di Hong Kong. Lu bisa dapat bro, keren bro. Ini asik banget dipakainya. Ya kalau lu mau nyari nyaman. Tapi kalau ini nyari nyaman ya. Dari sisi keren sih gue bilang ini juga cukup keren bro. Keren juga. Keren. Tapi ya ini berarti hitam udah dipakai sama dia. Ya ini bekas pakai semua lah. Bekas pakai kecuali ini ya. Ya ini lu pakai cuma jalan-jalan doang. Ini takut cracking sih. Nggak dipakai main basket. Nggak dipakai. Kalau ini lu pakai kalau gue lihat lu tadi main basket pakai ini bro. Ya ini agak nekat sih pakai ini buat basket. Main basket pakai ini gila cuy. Sayangnya nggak direkam. 20 juta. Oh iya tadi nggak direkam ya. Wah kalau direkam bahaya bro. Lu lagi ngedang gitu kan, waduh ngeri wah. Kalau ini memang masih baru. Ntar pecah lagi si boardnya. Ini masih baru. Nah ini bisa menjelaskan juga kenapa Air Jordan masih rilis terus sampai sekarang. Jadi dia tiap bulan itu rilis beberapa artikel. Tapi memang nggak selalu Air Jordan 1, kadang ada Air Jordan 3. Sorry, gue mau nanya nih, perbedaan Air Jordan 1, Air Jordan 2, Air Jordan 3 tuh apa sih maksudnya gimana sih? Orang bisa lebih ke Air Jordan 1 gitu kan? Makanya tadi yang temen lu yang di Jakarta tuh, Air Jordan 1 di kolektornya kan. Dia fanatik memang sama Air Jordan 1. Apa sih yang ngebedain tuh? Air Jordan 1 ya itu yang memulai dari pertama ya, balik lagi. The first that started all ya kan? The first that started all ya. Air Jordan 2 itu justru agak kurang hype ya sampai sekarang. Jordan 2 karena waktu rilis Air Jordan 2 itu ada ceritanya si Jordan tuh cedera agak lama.
pakai sepatu itu. Pakai sepatu itu. Jadi agak disinyalir gara-gara sepatunya. Oh, mungkin, orang jadi takut gue pakai sepatu itu, ntar gue cedera juga main basket ya. Lalu nggak lama desainernya si Nike, desainer Air Jordan ini namanya Tinker Hatfield. Oke. Dia bikin Air Jordan 3. Akhirnya dibikin tuh Air Jordan 3 dan itu gue nggak bawa juga. Oke. Nggak apa-apa. Oh, lu punya ya? Gue ada. Lu punya juga semua ya? Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, dua nggak punya. Oh, karena lu takut cedera. Takut cedera. Wah, lu ini Nah, juga. Jordan 3 itu salah satu Air Jordan yang paling disukain sama Jordan. Si Jordan 3 itu sama Jordannya sendiri ya, Pak? Itu yang paling favoritnya Jordan 3, 11 sama 13. Oh, nah pertanyaannya kenapa Jordan suka 3, 11 sama 13 kan? Kalau yang 3 itu karena memang dia ada bantalan air dan Oh, teknologi nih, kita bisa udah ada teknologinya. Teknologi. Ada bantalan airnya ya? Dan dia punya shape-nya itu bisa melindungi kakinya dia. Dan Dari empuk cedera. banget. Memang empuk banget. Memang empuk banget. Fashionnya gimana? Fashionnya juga oke. Oke. Keren banget. That's why itu juga salah satu yang cukup cukup dicari lah. Dicari sama pecinta-pecinta pencinta Air Jordan, pencinta Jordan, sneakers juga pada suka karena cukup casual juga. Benar. Jadi basket iya, casual iya. Tapi memang bener sih bro, kadang-kadang kalau misalnya di tempat basket nih, Family Seeker ya, mungkin Family Seeker juga yang pemain basket khususnya mengalami hal yang sama. Ya jodoh gua gitu, pemain basket sama lu bareng sama teman-teman gitu, datang teh. Lirik-lirikan sepatu. Sepatu lu keren. Yang dilirik sepatunya dulu. Berarti cowok-cowok juga sama kayak cewek-cewek ya. Mirip-mirip juga, tapi Bener beda kan? versi aja. Beda versi aja, cowok mah pas lagi di lapangan basket. Olahraga gitu ternyata kan. lirik-lirikan sepatu loh. Iya. Gila coy, dia pakai sepatu aja dan segitu gitu ya. Ingat dulu zaman SMA juga gitu. Wah, ini baru rilis udah pakai. Oh itu yang bikin kita tuh jadi ya bangga lah ya. Iya, kalau bangga dulu karena memang terbatas. susah dapetnya. Iya, kalau dulu juga terbatas karena segmented banget dan harganya mahal. Nah. Sekarang mahal tapi orang bisa beli, bro. Iya benar. Orang bisa nyisihin lah. Kalau dulu kan kita susah ya nyisihin Susah ya. zaman dulu, aduh gila. Kalau sekarang mungkin Sepatu orang jutaan, harga jutaan zaman dulu kan? Iya, benar. Kalau menurut gue sih sekarang daya beli orang Indonesia juga udah membaik ya. Udah membaik ya. That's why industri sneakers juga sekarang membaik. Membaik. Ya. Industri resellernya juga tambah besar. Ya itu memang reseller itu menurut gue sih part of industri Part sneakers. of industry sneakers. Iya, nggak bisa dipungkirin. Sneakers, Iya. Nah, terus gimana? Si Yeezy ini sendiri kan selain enak dipakai lari berarti ya? Sebenarnya sih gue belum pernah coba pakai main basket sih. Tapi si Yeezy ini memang buat dipakai basket harusnya juga bisa dong. nyaman juga. Oh, Dia ngeluarin juga kalau nggak Oh salah. dia ngeluarin juga ya? Dia Si Yeezy ngeluarin ini juga. buat basket ya? Heeh. Wah keren juga berarti si Yeezy kalau ngeluarin yang basket nih. Tapi ini Yeezy ya, kalau gue bilang dia memang bentuknya itu gue pernah. Tapi gue pakai Yeezy bro. Lu pakai Yeezy? Enak banget. Enak banget ya? Oh udah enak banget, yang warna hitam. Kayaknya- Wah enak. Kayaknya gue juga harus mulai pakai Yeezy lagi ya. Enak banget. Oh iya, Yeezy yang terbaru memang dia rilis juga beberapa artikel yang lebih kekinian lagi. Oh gitu ya? Di Jadi sini? dia tetap rilis terus sampai Oh sekarang. makanya Adidas sama Nike terus. Ya, terus saling kejar mengejar. Kalau gitu. si Adidas ini di Yeezy-nya. Adidas di Yeezy-nya karena itu salah satu artikelnya yang paling yang the best-nya lah. Buat basket ya? Buat basket Keluarin ada juga buat basket akhirnya? Ada juga buat basketnya, tapi memang kalau saat ini gue bilang sih tetap masih dikuasain market basket sama Nike. Sama Nike ya? Tapi Adidas juga tetap improve terus. Nah, gue punya pertanyaan nih. Dari lu yang punya Air Jordan, kan 1, 3 dan seterusnya, yang paling lu enak pakai buat main basket apa? Pakai basket itu sebenarnya dari 1 sampai 14. Oh, sorry, gue pengen Yang tahu. Oh, OG. jadi 1 tuh sampai 14 nih. Itu yang OG ya. OG itu berarti gimana? OG yang nih? pernah dipakai sama Jordan selama berkarir. Oh. Sebenarnya gitu, ada Family sih Seeker. yang tapi itu karena dianggapnya yang selama dia di Bulls sih bro, lebih tepatnya. Chicago Bulls, Chicago dia main Bulls. Chicago Bulls. Itu Jadi si dianggapnya Jordan OG. tuh pakai semasa dia berkarir tuh dari Air Jordan 1 sampai 14 tuh dia retire. Selama di Bulls. Oh, selama di Bulls. Karena kan setelah dia di Bulls dia sempet main sebentar di Washington Wizards. Sempat main di situ sebentar, tapi memang yang
tetap pakai Air Jordan juga. Tapi ya fans-fans itu nganggapnya memang yang OG-nya 1-14 sama di Bulls. Jadi pecinta tuh udah menganggapnya tuh 1-14 karena dia di Bulls kan. Sebenarnya kalau dipakai basket buat sekarang ya nggak enak sih, Bro. Jujur aja. Mungkin lebih enak Kobe. Tapi hari ini sayangnya gue nggak bawa Kobe. Itu enak banget ya Kobe itu enak banget. Kobe enak banget. Kobe enak itu banget menurut gua. Karena dia udah teknologi. Nike juga. Nike-nya Kobe. Nike Kobe Bryant. Oh, Kobe Bryant. Oke. Nike Kobe Bryant yang gue punya. Sorry, gue mau nanya. Kobe juga sama, ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada juga? Ada juga. Nanti mungkin next ini kita boleh bawa deh yang boleh lah, nanti nggak apa-apa, nanti ditampilin aja. Iya, yang performance shoes-nya. Foto-fotonya kan, foto-foto Kobe itu juga, apa gitu kan. Nike Kobe. Nah, Nike Kobe itu lebih nyaman sih sebenarnya. Karena dia udah teknologi. Oh, lu punya juga? Gue punya juga. Ada 5, 6, 7, 11, 10 ada juga gue. Wah, gila. Nah, itu enak dipakai. Lu pakai main basket? Iya, lu pakai semua main basket itu? Itu pakai semua, Bro. Karena enak dipakainya. Tapi kalau pakai ini tadi ya mau lari antara takut rusak sama gimana gitu kan. Larinya jadi pelan-pelan. Sama lu tadi ngelirik dulu kan pemainnya siapa dulu nih. Pemainnya bocil-bocil lalu pakai ini aja gitu ya. Iya, kalau lawan Denny Sumargo gue nggak berani lah, Bro. Basket sombong ya. Iya. Nah, iya. Nanti gue dibilang sombong lagi pakai ginian. Jadi Sumargo belum tentu punya nih ya. Karena kan limited edition ya. Gitu kan. Iya. Ya begitulah kurang lebih. Setahu gua si Kobe juga di Adidas kan, Bro? Kobe itu sempat di Adidas. Awal karirnya dia memang pakai Adidas. Oh, awal karirnya pakai Adidas. Lalu ada jeda beberapa waktu itu dia nggak ada endorsement sepatu. Dia sering pakai Air Jordan. Oh, dia sering pakai Air Jordan. Sampai ini muasalnya keluar Nike Kobe. Akhirnya dia di-endorse lah sama si Nike, ditarik kan. Oh, pintar juga berarti si Kobe ya? Iya. Dia pakai yang Nike Air Jordan ya? Mulailah keluar tuh dari Nike Kobe Protro sampai yang sekarang ini masih keluar terus sih. Sampai yang eranya Nike Kobe Phenomenon. Tapi banyak yang pencinta Kobe? Kobe lumayan banyak juga. Banyak mana sama Air Jordan? Kayaknya sih kalau gue lihat sih masih tetap Air Jordan ya. Oh, tetap karena dia dewa ya, dewanya basket lah karena gitu ya. Karena dia kalau menurut gue fashion sepatu basket itu salah satunya juga dimulai sama si Jordan. Oh iya benar ya. Karena waktu si siluet ini pertama keluar itu Jordan sama Bulls itu kan didenda sama NBA. Oh, kenapa tuh? Karena warnanya itu nggak standar NBA waktu itu. Nggak boleh tuh warna-warni. Oh, gitu, dulu nggak boleh ya sama NBA ya. Tapi sekarang udah boleh ya? Sekarang udah boleh, sekarang udah bebas. Mau pakai lo kiri kanan hijau, kiri merah juga bebas ya? Suka lu deh mau kayak gimana gitu kan. Dan warna-warninya kan sekarang udah ada pink, ada pink, hijau stabilo, segala macam kan. Lu mau pakai yang pink? Sebenarnya waktu itu gue sempat beli juga. Nike Kyrie buat basket yang pink. Oh, Kyrie Irving ya? Itu dia Kyrie atau Stephen Curry? Kyrie Irving. Kyrie Irving kan? Dia kolaborasi sama SpongeBob. Oh, SpongeBob. Itu yang versi Patrick. Oh, Patrick ya. Patrick kan warnanya pink gitu kan. Itu gue sempat beli juga. Nah, itu juga lumayan enak dipakai. Jadi kalau kita ngomongin sneakers luas banget ya. Luas banget. Mulai dari yang casual sampai yang performance shoes, orang jadiin itu buat pakai sehari-hari. Jadi udah kayak lifestyle, street style. Oh, pakai ke kantor juga bisa ya? Ya, nah. Lu pakai kantor nggak? Ini tadi gua kantor. Oh, dia tuh kantor. Iya, jadi kalau casual Friday gue biasanya pakai Jordan 1. Karena menurut gua ya masih bisa represent casualnya lah. Intinya buat pecinta-pecinta sneakers sih pas lu lihat datang ke kantor, gila Jordan 1 nih gitu kan. Iya, gitu kan. Apalagi itu kalau punya kebanggaan sendiri gitu ya. Dan sekarang kan juga sebenarnya dia ada yang versi mid, ada yang versi low. Tetap sih menurut gue yang versi high OG ini yang high OG the bestnya. Nutupin mata kaki ya. Iya, ini yang versi high OG-nya versi the bestnya tetap. Jadi memang istilahnya family seeker nih. Ya kenapa kita ngebahas sneakers? Karena memang luas. Luas banget. Luas, terus udah gitu selain memang cinta atau suka sama sneakers, dia tuh dijual itu juga ada nilainya. Ada nilainya. Nah, ini dia nih yang paling mantep kan? Iya, nah jadi udah teh lagi gue Sundanya keluar ya. Kebiasaan ya. Udah hobi, cinta, lagi, suka, lu lawat dengan baik. Lu misal 5 tahun, gue mau ganti yang baru. Iya, ada bisa. Atau penawarannya ini
cocok bisa dengan lu jual lagi. Bisa dijual lagi. Malah bisa untung gitu. Bisa untungnya berapa kali lipat. Karena Kayak lu ini ya beli anggap 2 juta tadi kan 1,9. Ya 1,9. Gua tawar 25 juta lu mungkin lepas kali. Mungkin lepas, gue beli lagi. Kan barunya ada yang 15 juta. Kan itu di situ loh nilainya tuh kan hebatnya di situ. Benar, bro. Gue salut loh, gue baru tahu. Jujur ini gue baru tahu setelah ketemu sama lu, kita ngobrol-ngobrol. Wih, ternyata di dunia sneakers tuh pecintanya juga luar biasa. Luar biasa sih bro. Ini juga kayak fans gini kan sebenarnya dia buat main skateboard ya. Apa ya? Tapi ya karena dia ada edisinya unik-unik kayak terakhir yang gue tahu tuh dia kolaborasi sama The Simpsons. Oh, The Simpsons, Bart Simpson. Ada yang gambarnya Bart Simpson, ada yang Lisa Simpson, Homer Simpson. Itu happening juga bro. Happening juga ya? Happening juga. Nah that's why kenapa sih dia ada yang edisi-edisi khusus itu yaitu buat menurut gue buat nge-boosting penjualan juga ya. Betul. Dan itu kan dijualnya secara limited. Besok-besok nggak keluar lagi. Iya benar. Orang pasti akan kejar itu. Jadi misalkan apa ya? Ya pengen coba-coba cari cuan di sepatu, kenapa enggak? Iya kan? Ya jujur lah. Cari-cari info aja. Lu pasti juga udah banyak cuan ya. Gue lumayan. Ya contohnya, lu ceritain dong yang lu dapet. Oh iya. Gue sebenarnya sih yang lu dapet apa? Undian tuh? Undian raffle. Raffle, oke. Lu dapet. Sebenarnya yang paling ternyata lu yang waktu tadi lu cerita memang sebelumnya kita ada sedikit ngobrol nih. Lu kan dapet undian nih. Hebat kan? Barangnya cuma satu-satunya. Barang satu-satunya, anggap grand prize nih gitu kan. Grand prize-nya. Dicari orang bisa dapat sama lu. Bisa dapat sama gua. Tapi nomornya nggak sesuai nama lu. Iya, nah itu sebelnya. Jadi ceritanya gue itu gimana ceritain coba temen gua si Ipam itu dia di Bandung ini kan dulu ya ngadain event. Ngadain event. Namanya Bandung Sneaker Season waktu itu yang Bandung Sneaker Season. Nah, yang tahun berapa, Bro? Itu tahun sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu dia ngadain event. Ngadain event di PVJ. Gue inget banget waktu itu lagi happening sepatu Nike Air Max Sean Wotherspoon. Wah, Sean Wotherspoon itu menang apa ya ngedesain sepatu Air Max dan sepatu itu happening banget. Nanti kita tampilin di tampilin. Nike jujur sih gue juga nggak ngebayangin yang lu sebut kayak gimana gue nggak tahu. Nah, gue tuh kepengen banget, bro. Lu kepengen banget? Kepengen banget. Gue dari berapa hari sebelumnya udah gue gangguin temen gue itu, bro. Enak gak sih pakainya ini gue banyak nanya. Lewat DM. Dan diladenin sama dia. Lucunya diladenin, kurang kerjaan juga tuh. Diladenin, akhirnya pas mendekati hari H, gue ngumpulin kupon, bro. Ada yang gue beli, ada yang memang gue dapet karena gue transaksi apa gitu. Terus dapat kupon, terus gue daftar apa, gue dapet kupon. Dan itu gue kumpulin. Mendekati hari H. Kira-kira lu bisa berapa kupon yang lu kumpulin? Kira-kira dari yang lu memang beli kupon sama yang lu kumpul dapat kupon free? Gue beli cuma 10 kupon. Lu belinya 10 kupon. 30-nya lagi gue dapet free. 30 free. Berarti 40. Total kuponnya lu 40. Kan di situ yang datang banyak banget dong. Bisa ratus sampai ribuan kali ya. Karena di boxnya aja kuponnya penuh banget. Dan waktu itu 2 tahun yang lalu kan belum ada COVID. Belum. Ya kan? 2 tahun yang lalu. Pencinta sneakers datang semua tuh dari seluruh Indonesia 2 tahun lebih lah, malah 3 tahun mungkin ya. Itu seluruh Indonesia bisa datang tuh ya? Seluruh Indonesia bisa datang. Nah, temen gue yang dari Surabaya yang gue tahu juga Kuya kan pencinta sneakers tuh. Nah, iya itu salah satunya lah. Dia juga bikin sneakers tambah happening kan. Nah, benar. Nah, akhirnya gue ikut raffle lah. gue masukin dengan 40 kupon berbanding anggap 1.000 lah gitu ya. Masukin kupon itu. Itu lucu sih pas hari H itu si Sean Wotherspoon itu cuma ada size 9,5. Oke. Notabene bukan size gua. Bukan size gua. 10 ya? 10,5. Gua 10,5. 10,5. Berarti lebih kecil ya. Lebih kecil. Mau senyaman apapun kalau lebih sempit mas sakit. Jangan bisa dipakai. Akhirnya dia jadi panggil orang pertama itu syaratnya tidak memenuhin. Orangnya ada. Oke. Jadi yang waktu diundi itu dia dapet. Si orang pertama ini syaratnya tidak memenuhin. Tidak memenuhin. Waktu itu tuh harus punya rekening BJB. Dia nggak punya. Waduh, sesuai banget itu sial. Padahal udah ada di persyaratan, dia nggak bikin. Memang sebenarnya persyaratan udah ada, cuman dia nggak ngeh gitu ya. Dia nggak punya. Terus dipanggil lah orang kedua. Orang kedua itu bukan gua. Masih bukan lu juga? Bukan gua juga. Oke. Gua nggak sehoki itu. Nah, gua pikir ini orang hoki banget tuh juragan. Ternyata dia juga nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat. Nah itulah raffle kadang ada syarat-syarat tertentunya kita harus perhatiin banget kalau mau ikut raffle. Ikut undian, baca syaratnya secara detail. Jadi just in case lu dapet, lu pasti dapet gitu loh. Hoki lu udah dapet, ternyata persyaratan nggak dipenuhin ya. Jadi sesuai ya sih. Iya. Oke, orang kedua nih batal. Pas ketiga disebutin lah angkanya tuh sekian. Gua sampai gemeteran bro.
ini bener gak sih angka gua, punya gua gitu kan. Sampai gemeteran gitu kan. Ternyata bener bro, gua maju ke depan, dapet gua bro. Wah gila lu dapet? Satu-satunya. Satu-satunya hari itu. Yang lu pengen juga? Main prize-nya juga. Main prize-nya? Iya. Sampai gua diomelin sama temen gua. Lu udah kemarin grecokin gua, dapet pula. Memang lu orangnya ada di situ. Tapi memang lu, kalau gua bilang lu hokinya sih triple ya. Yang ketiga ya. Lu yang ketiga kan, yang ke-1 keduanya dia nggak memenuhi syarat, jadi lu hoki juga itu. Dapet. Tapi sayangnya waktu itu dapet, sayangnya bukan size gua. Bukan size lu. Iya, itu pun harus beli. Oh, lu tuh harus beli ya? Iya benar juga. Raffle harus beli. Raffle tuh dapat undian tuh bukannya gratis ya? Bukan gratis, tapi tetap lu beli harga retail. Harga retail. Even kalau di BSS itu dulu under retail. Oh, bisa under retail. Di bawah retail. Iya, jadi karena mereka memang pengen kasih hadiah juga sih kalau Oke, iya. Gue bayar, gue tukeran sama temen gue yang punya size 10,5. Oh, tukeran. Akhirnya dapat juga. Dapat juga. Yang lu mau. Dia karena value-nya sneakers itu kadang ya makin di tengah-tengah itu makin mahal. Di tengah-tengah itu dalam karena orang banyak pakai. Betul. Ya kan? Kalau terlalu besar size-nya kayak udah 10, ya, 11, kayak misalnya 12. temen gua tuh ada temen gua pebasket itu sepatunya udah kayak perahu, bro. Yang gede banget. Nomor 48. Itu nggak ada yang mau ngambil kan? Jarang mau ngambil kan? Gua liat sepatunya kayak perahu. Iya. Siapa yang mau pakai? Iya, kan? benar. Atau terlalu kecil kan? Ya. Kalau di Indonesia sih tahu gua 9,5 sampai 11 kali ya? Size 8. Bro. Oh, dari size 8? 8 sampai 10 itu yang golden size-nya. 8 sampai 10. Gua sih pakai 11. Lu pakai 11? Gua pakai 11. Kalau rata-rata, kalau pengalaman gua raffle itu yang paling diincer size 8 sampai 10. 8 sampai 10. Itu paling berarti size itu yang lebih banyak mahal. Yang nyari. Iya, value-nya bisa lebih mahal. mahal. Itu memang uniknya di situ. Oke. Karena mungkin mayoritas orang Indonesia, orang Asia lah ya, itu pakainya di size itu, golden size-nya di situ. Golden size-nya di situ. Jadi value-nya bisa lebih mahal. Nah, yang kedua, acara event serupa. Tadi yang pertama lu udah dapet nih? Udah dapet. Akhirnya lu dengan kepintaran lu tukeran, cari yang punya. Cari yang punya, nomornya dia sama, butuh yang 9. Itu di IG juga. Akhirnya orang intinya di IG lu juga. Dapet. Itu yang pertama? Udah. Yang kedua? End of story, di event serupa. Tapi tahun yang berbeda? Tahun berbeda, di tahun berikutnya itu. Tahun berikutnya? Nggak ada event lagi? Waktu itu lagi happening Nike Air Jordan 1 Travis Scott bro. Travis Scott. Yang warnanya coklat. Nanti ditampilin lah ya? Nanti tampilin. Travis Scott itu keren banget. Gue pengen banget. Tapi pas hari gue lagi dateng ke event. Itu Air Jordan? Air Jordan. Yang tipenya Travis Scott. Yang itu Air Jordan berapa? Air Jordan 1. Yang logo Nike-nya ini dia kebalik. Ini kan kalau ini gini. Oke. Ini dia kebalikannya. Oh, jadi nyoroknya gini? Nyoroknya ke sini. Ke sini. Oh, iya. Itu memang modelnya ya? Itu memang modelnya. Si Travis Scott itu rapper. Oh, rapper, penyanyi. Penyanyi rapper di Amerika. Oh, dia bikin. Collab sama si Jordan Brand. Betul. Oke. Dia bikin makanya modelnya Nike-nya terbalik. Iya. Oh, itu uniknya. Ya? Unik juga ya. Makanya gue pengen banget kan. Oke. Di hari pertama ternyata nggak di raffle tuh. Yang di raffle itu justru Off-White. Off-White? Nanti kita tampilin. Oke. Jordan 1 UNC Off-White. Oke. Itu juga keren juga. Itu revolusioner juga si Virgil Abloh yang bikin brand Off-White itu. Dia bikin sepatu itu seperti setengah jadi. Setengah jadi? Jadi tapi, sepatu belum beres sebetulnya? Iya. Sepatu belum, kayak sepatu nggak jadi gitu, jahitannya masih kebuka. Sepatu guys. Iya. Kalau gini kan udah jadi nih, kita enak pakainya kan. Ini sepatu belum jadi. Iya. Nggak usah setengah jadi gitu. Kayak masih prototype. Jadi dibikin emang udah dijual. Laku. Banget. Waduh, banget. Bisa sampai 50 juta bro. Wah. Iya. 50 juta. Yang Chicago itu 50 juta. Gila bro. Ya. Kalau gue sih mungkin karena gue bukan pecinta sih. Iya sih, jadi nggak gimana Ngapain kalau sepatu belum jadi gue beli 50 juta lagi. Kalau kata orang Sunda mah gawean. Kurang kerjaan. Oke, lanjut. Akhirnya hari itu ternyata bukan si Travis Scott yang gue mau. Jadi yang diundi main hadiah utamanya, main eventnya itu si Jordan 1 Off-White UNC. Warnanya biru, nanti tampilin juga. Nah itu juga size yang ada size 9 atau 8,5. Waduh, kesempitan juga. Kecil banget kan. Kecil banget. Akhirnya ya gue iseng aja karena temen gue bilang, udahlah bro, udah masuk sini tanggung kata dia. Udahlah beli. Akhirnya gue beli. Gue cuma beli 5 kupon bro. Lu beli 5 kupon? Beli 5 kupon karena emang gak niat. Emang gak niat. Akhirnya ya udah, gue masukin lah tuh kupon. 5 kupon itu. Dipanggil dari ribuan lagi nih. Iya. Pas udah
udah mau dipanggil, gue nongkrong situ, temen gue pada di belakang ketawa-ketawa. Kurang kerjaan, cuma 5 kupon, pede banget bisa pede dapet. banget, kurang kerjaan. Akhirnya gue nangkring aja situ, tungguin, dipanggil orang pertama, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Jadi lu bukan orang pertama juga? Bukan orang pertama lagi. Oke. Panggil lagi orang kedua, nggak ada lagi orang. Udah pulang dia? Iya. Terakhir gue yang dipanggil. Ketiga lagi. Lu luar biasa banget sih, lu hokinya dari mana sih? Kepanggil lagi bro. Coba gua colek dikit hokinya panggilan dikit. Itu gue. Lu dapat akhirnya? Yang offline itu Gue tapi? dapat. Kebayang kan lu temen gue yang ngadain acaranya ada di situ. Gue dikata-katain lagi. Gila. Lu pakai dukun apaan? Nah, cuman kan Ini dukunnya di atas bro. di atas. The best. Harus gini loh. Nah, itu. Asik. Itu pemain basket siapa tuh yang gitu? Trae Young, Stephen Curry. Stephen Curry ya, Stephen Curry. Stephen Curry. Itu ikonik banget. Jadi lu pas lagi ke depan gitu dulu. Iya. Tapi bukan yang lu mau si main price-nya tuh dan nomornya bukan yang Bukan nomor gua. akhirnya gimana? Akhirnya waktu itu karena gua coba cari-cari tuh. Tapi lu beli juga dong? Kan Gua beli. Karena under retail juga 2,4 bro waktu itu. 2,4. 2,4 itu murah banget. Murah banget ya? Tahu nggak harga resale berapa? Nah, ini dia yang harus tahu nih. Berhubung bukan size gua dan gua bukan yang suka Suka banget, sama yang itu, jadi gue jual waktu itu. Lu jual? Gue jual. Lu jual Itu laku 20 juta. Wah, gila. Retail price-nya 2,4. Bukan retail price, under retail itu. Ya berarti lu anggap belinya 2,4 Iya, lah ya, 2,4 juta. gua beli Itu juga udah under retail. Iya, karena retailnya itu sekitar 3,2 setahu Karena gue. memang lu juga nggak cinta-cinta banget sama sepatu ini Jadi gue modelnya. rela lah gue jual. Sama istilahnya size juga bukan size lu. Bukan size Lu gua. rela ya? Gue rela gue jual. Gue jual ke temen gue orang Palembang bro. 20 juta yang gimana nggak rela, dia masih ngomong ya. Akhirnya gua rela, gila nih kayaknya. 20 juta. Nah 20 juta. itulah contohnya. Yang beli orang? Orang Palembang temen gue. Itu orang Palembang gila atau apa? Orang Palembang emang tajir sih. Oh, Sultan Palembang. Sultan Palembang namanya Raymond. Ada di IG-nya. Oh, namanya Raymond. Waduh, Raymond kalau nonton ini Anda Sultan. Sultan Palembang. Sorry ya kalau gua ngomong gila bukan maksudnya gila itu, Sultan maksudnya. Dia yang beli. Emang dia juga penggemar 20 juta, Bro. juga. Iya, dia penggemar sneakers juga. Ah, gila. 20 Ternyata juta. penggemar sneakers di Indonesia banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Artis-artis juga banyak sih. Ya kan? Artis iya, artis juga Ya iya. kayak Dr. Tirta tadi lu sebut, yang gua tahu Uya Kuya. Banyak sih. Banyak. Banyak yang apa ya? Karena happening juga, karena keren juga, Iya, ya kan? iya, benar-benar. Mereka jadi apa ya? Kepengen punya gitu kan? Oh, lu, guys. Seru sih. Seru banget. Seru Ini banget di sneakers. memang jadi wow banget nih istilahnya, kenapa 2,5 juta lu jual Jadi ya 20 juta. dengan terpaksa lu jual Iya. 20 juta gitu ya. Paksa sih, karena sebenarnya kalau apa namanya sneakers Air Jordan ya terutama Nah. ya 20 juta sih biasa sebenarnya. Hah? 20 juta biasa? Iya, bro. Air Jordan yang lu jual itu 20 juta biasa? Biasa. Emang ada yang lebih mahal lagi? Karena yang versi Chicago-nya itu tembus 50 juta. Ah, Yang versi merahnya ya. Versi nanti, merahnya. Nanti tampilin. Oke. Yang off-white Chicago itu versi merahnya 50 tembus juta. 50 juta? Tembus 50 juta. Dan terus yang belum lama ini keluar, sebenarnya gua nggak punya sih ini. Oh, lu nggak punya? Itu Air Jordan kolaborasi sama Dior. Oh, Dior. Wah, Dior mah tuh pasti kayaknya mahal sekali ya. Itu kulitnya kulit Itali, jadi Kulitnya Keren banget. Kulit manusia kali. bisa jadi harganya mahal ya. Itu kemarin tembus sekitar 150 jutaan ya. 150 juta? 150 juta bro sepasang sepatu. Pasal tuh buat diinjek Buat doang, bro. diinjek Buat doang. itu. Lu rela nggak? Aduh, kayaknya gua nggak punya duit ya sih bro, masalahnya kalau mau beli juga. Kalau apa yang mau beli, gua mau beli yang lain dulu bro. Itu Dior tembus segitu bro. Oh, yang Air Jordan berapa tuh? Satu? Air Jordan 1 Collab sama Dior. Dior. Iya. Itu sampai ratusan juta ya? Sampai ratusan juta. Dan sampai sekarang harganya masih tetap tinggi sih. Dan dia ada versi kayak ada low-nya. Anggap tadi 150 juta. Itu harga retail. Bukan. Harga retailnya itu yang seingat gue sekitar 20-an ya. Harga retailnya pun udah mahal. Oh iya. Harga retailnya udah mahal. Dan itu dia limited di 5.000 pair. 5.000 pair. 5.000 pair. Sedunia. Hanya 5.000 orang yang Hanya punya. 5.000. Jadi ya. Berarti kalau sekarang kan udah nggak ada nih pasti kan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Karena Kalau lu mau beli pun juga istilahnya sama. Resell. Iya, lu harus punya ya. Kayak misalnya lu contoh lu punya gitu kan. Lu ya. jual juga bisa seenak lu dong. Ya kalau gue dapet retail, tapi kan kalau gue dapetnya udah resell ya tetap mahal. Ya
Ya 150-an juta juga. Ya 150 mungkin juta. range-nya ya di antara Ya kalau itulah. misal lu mau jual 200 juta juga istilahnya kalau ada orang yang mau kan bisa dong. Oh iya, kan harga apa barangnya limited. Iya. Ya dan satu lagi sebenarnya gue pengen banget tuh Air Jordan 1 yang Trophy Room. Trophy Room. Trophy Room. Apa tuh? Trophy Room Trophy Room tuh tuh kayak kemarin itu si anaknya Jordan itu buka toko sepatu di Amerika namanya Trophy Room. Anaknya Jordan, Ya, Michael Jordan, Michael buka Jordan. toko sepatu namanya Trophy Trophy Room. Room. Nah, buat ya kayak apa ya, ngangkat hype dari si tokonya itu, dirilis lah Air Jordan 1 Trophy Room. Itu keren banget. Itu gue suka banget. Itu yang gue belum kesampaian, yang gue pengen. Jadi sebenarnya Harganya gimana? harganya lumayan relevan mahal juga. Oh, Lumayan mahal tuh. juga. Retailnya berapa kira-kira? Retailnya Kira-kira? itu setahu gue sama kayak ini, sekitar kalau sekarang 2,4-an. Oke, Tapi resellnya itu seingat gue sih sekitar udah di 30-40-an ya. 30-40 ya? Gila ya? 30-40. Tapi banyak yang rela beli bro. Iya benar sih. Apalagi Ya, lu temen kalau gua. dapat juga mungkin lu rela kali kan? Ya kalau gue duitnya ada, gue pengen sih, pengen. Pengen impian. Kalau Iya, nggak gini, impian. ya berdua lagi. Kalau misalnya ada stiker-stiker yang ngadain lagi, entah itu Raffle, raffle lagi, lu dapat lagi. Iya, Lu. banyak-banyak doa lah ya intinya ya. Tapi raffle juga tetap harus bayar tuh, Iya. cuman under retail harganya. Under retail, atau ya retail lah minimal, ya nggak? Luar biasa, luar Tapi biasa. ya namanya rezeki kan kita nggak tahu ya, datangnya bisa dari mana aja kan. Siapa Nggak, tahu. masalahnya gini bro, ini tuh istilahnya ya balik lagi tadi yang gue bilang, lu cinta, lu suka, lu udah dapetin ini sepatu gitu kan, harganya anggap 20 juta. Iya. Tapi ternyata lu bisa dijual lagi dengan harga Untung. yang tinggi. Masalahnya kalau lu udah anggap udah gue mau bosen, Iya. atau lu gue butuh duit nih, Oh, gue duitin gitu ya. lu duitin lu untung. Bisa, iya. Untung, Bisa gitu banget. kan. Cuman ada persyaratan nggak kira-kira misalnya kalau misalnya ini kan ini udah second namanya kan, udah lu pakai nih, Iya, iya. lu pakai main basket gue lihat kan, anggap ininya crack bisa gitu kan, ini harganya bisa berapa? Kalau ini kondisi kayak gini ya, misalkan gue jual kayak Kalau gini sih jujur guys, ini bagus banget, ini nggak ada yang crack sama sekali sih. Kalau menurut orang awam sih ini masih Sih udah oke ya. like Masih new oke. lah, Iya, like new ya. masih oke. Cuman kalau misalkan di kalangan teman-teman pecinta sneakers, biasanya ini sih udah nggak terlalu oke banget karena kalau lihat detailnya Ada ini udah bekas. crease namanya. Oh, crease. Ini ada bekas pemakaian dan ini dia ini kena ininya jadi warnanya agak berubah. Oh ya, kena Iya. sini ya, kena sini. Ini berarti pengaruh. Ini pengaruh Bisa ke bisa harga. bisa berapa bro kira-kira? Kalau ini ya mungkin bisa ngurangin 1-2 juta iya. Jadi kalau misalnya tadi kan anggap ada orang yang nawar, kira-kira bisa berapa? 15? Lu nggak kasih? 15 enggak, kayaknya sih Lu nggak kasih? nggak dapet sih 15. Lu Ini nggak paling dapet ya? sekitar di 10 lah ini. Oh ini kira-kira 10 ya? Kalau Kalau misalnya kondisi kayak gini. tuh kira-kira 10 ya? Kondisi Tapi kan kayak tetap gini. untung bro. Untung. Ya kan lu Untung belinya banget. anggap 1,9. Ini soalnya juga warnanya udah ada karena dipakai sih Oh ya. tadi tuh ada contoh sepatu yang apa yang lu bilang tadi kalau lama nggak dipakai tuh hancur ya, jebol ya? Oh iya, crumbling, yang Coba crumbling. tadi Bentar, admin bentar sorry ya. boleh minta tolong. Sepatu yang crumbling sepatu itu ya? crumbling. Ya soalnya kalau sepatu lama nggak dipakai memang resikonya dia rusak. Terutama sepatu-sepatu. Jadi kita pengen tahu juga nih knowledge nih buat teman-teman pecinta sneaker ya, untuk merawat sepatu tuh harus gimana bro? Kalau yang model kayak gini, menurut gua ini kuat banget. Yang vulcanize gini ini kuat. Oh. Ini jarang dia crumbling. Rambling, sorry, rambling tuh apa? Crumbling tuh kayak crumbling dia tuh apa? kayak hancur, dia hancur sendiri. si Oh sole-nya. hancur, kalau bahasa Sunda mah muruluk gitu ya. Buruluk, iya. Outsole-nya hancur, dia hancur berantakan. Nah, ini ada contohnya. Ini sepatu yang lama nggak dipakai atau memang sepatu udah lama. Sorry, Sepatu udah ini lama. Air Jordan berapa nih? Ini bukan Air Jordan, bro. Oh, ini bukan Air Jordan. Air Max. Oh ini Air Max. Ini Nike Air Max. Nike Air Max ya. Tuh kan tampilannya masih oke kan? Nah, ini contoh crumbling nih, bro. Oh ini crumbling. Ini hancur. Ini kalau di Nike, setahu gua memang ya kalau yang ada air systemnya gini. Oh ini tuh Air, ini Air ya? Ini air system. Ini yang bikin empuk. empuknya ya? Ini nyaman banget dipakainya. Ini pakai buat jalan, lari, basket Oh, bisa? enak. Dipakai basket, gua nggak saranin sih. Nggak saranin ya? Tapi buat lari oke lah. Tapi Ini Air-nya tuh di sini ya? ini nggak, kalau menurut gua jangan dipakai buat ekstrim karena sayang. Menurut gua keren modelnya, terus airnya juga. Cuma tadi dipakai basket ya? Iya, ini pakai basket emang agak ekstrim sih. Akhirnya lepas semua. Akhirnya crumbling. Ini yang Crumbling namanya tuh kayak gini ya? Jadi si lapisan-lapisannya ini kan sebenarnya dia kayak busa ya. Ah. Jadi kalau lu lama nggak pakai di busanya ini teroksidasi bro. Jadi ada udara yang Teroksidasi ya, masuk udara di yang rongga-rongganya.
Nah saat lu lama nggak pakai, dia udaranya tuh tetap ada di situ, itu yang menyebabkan hancur. Oh itu yang nyebabin hancur. Soalnya kan gua tahu, setahu gua kan ini memang lu jarang pakai kan. Iya. Ya lu awet-awet lah, lu simpen kalau pas tadi main basket, lu iseng lu pakai. Muruluk. Jebol ya. Iya, nah ini sayang banget. Ya. Tapi ini masih bisa di repair nggak kayak gini? Ini tadi gue tanya temen gue sih, yang Dr. Schubert harus swap sole, tapi nggak tahu nih. Nanti gue coba iseng bawa ke dia deh. Siapa tahu dia bisa bantu. Jadi ini crumbling tuh kayak gini guys. Jadi ini crumbling. Nah, untuk ngerawat sepatu kan lu sepatu lu banyak kan? Di rotasi bro, rotasi pakai. Oh harus rotasi pakai. Rotasi jadi pakai, harus ganti-gantian. Intinya mah harus dipakai. Kecuali ini lu memang lu nggak pakai, jarang pakai. Iya, ini emang pas kebetulan jarang pakai dan udah lama juga ini rilisan yang lamanya. Jadi wajar sih kalau menurut gue ini usia pakai ya. Iya. Oh jadi intinya tuh lu harus rolling pakai ya. Jadi harus. sepatu ini semakin lama lu pakai tuh dia akan semakin kuat sebetulnya ya. Semakin mantep, jadi si udaranya kan keluar. Iya. Nah dan ya palingnya kita angin-anginin lah. Angin-anginin sama cara nyucinya yang bener. Kalau misalkan kita nyucinya sembarangan ya, kalau saran gua sih mending di tempat-tempat cuci ya. Cuci sepatu ya. Tapi yang trusted juga. Kalau gue sih langganannya di si Dr. Schubert, temen gue di Bandung. Oh di Bandung ya, Dr. Schubert. Ada IG-nya juga. Itu sih langganan gue. Oh itu terpercaya lah untuk membersihkan si sepatu ini. Karena sepatu-sepatu gue kayak ini, gue cucinya ke dia. Jadi setiap habis Kapan lu mulai cuci tuh? Kalau kayak gini, lu cuci nggak? Ini sih belum sih, biasa gue bersihin sendiri kalau masih kayak gini. Oh. Kalau ini karena ini belum lama sempet gue cuci. Soalnya kan gila nih sepatu-sepatunya like new semua. Iya. Memang terawat sih. Terawat guys. Okay. Tuh gile memang. Ya, terawat banget. Karena istilahnya rutin dipakai, ganti-gantian, jadi nggak ada yang satu dipakai terus sampai hancur, enggak. Karena gue juga misalkan habis pakai gue ya memang tadi lu ekstrim aja gitu Mbak ya. Lu tadi ekstrim aja lu pakai cuma main basket ya. Iya kan? Karena itu memang ya jarang dipakai juga sih. Sayang banget ya bro ya. Iya. Dan itu memang udah lama. Ada value-nya sih sebetulnya kan. Itu udah lama banget sih, jadi tapi yang itu modelnya bukan Air Jordan ya? Bukan, itu Air Max dan Air Max. Karena itu udah rilisan lama, gue rasa sih memang ada umur pakai juga. Ada umur pakai juga. Ada umur pakai. Even gue pakai pun dia belum tentu selamat juga sih. Oh, bisa juga bro. Mungkin kalau ini termasuk jadi kolektor ya. Kalau misalnya sepatu yang anggap si Jordan tuh tahun berapa? 1984 ada ya? 8485-an lah ya. 8485 ya. Sepatu yang mungkin Air Jordan pakai gitu kan, misalnya lu bisa dapat gitu kan. Itu udah pasti lama lu nggak mungkin dipakai kan? Nggak dipakai. Pasti kalau lu pakai bisa jebol gitu kan? Ya resikonya. Jadi memang lu pajangin aja, pajangin memang lu kolektor item aja. Kolektor item. Ya itu memang secara histori juga udah udah panjang sekali gitu kan. Iya panjang sekali. Kayaknya sayang banget kalau sampai rusak kan. Benar-benar ada historinya ya. Ya paling ya kita coba preserve aja, apakah itu cuma dipajang. Jadi sebenarnya sih sneakers ini menurut gue nggak cuman semacam kayak lu beli sepatu, lu pakai sampai hancur terus lu buang, enggak. Kalau menurut gua kalau yang ada nilai historinya ini kayak misalkan ya lu pakai karena lu pengen mengenang nostalgianya yang dulu kan. Atau misalkan ada juga teman-teman gue yang lu punya emang cuman buat dipajang karena lu ngagumin si desainnya. Jadi memang sama sekali nggak dipakai? Nggak dipakai. Memang itu benar-benar kolektor ya? Ditaruh aja gitu ya. Temen gue ada yang punya yang sampai ada yang gue lihat si Space Jam ini karena dia suka banget Jordan 11 dan ini dia cuma pajang doang, pajang dipakai. Jadi kondisinya bener-bener like new. Nah ini kenapa bisa yellowing walaupun nggak dipakai? Nah ini kan nggak dipakai nih. Ya. Kok bisa yellowing? Ini memang penyakit klasik di Air Jordan 11. Yellowing sendiri. Yellowing sendiri. Pakai lu nggak pakai yellowing. Jadi mending lu pakai. Oh gitu. Ini bisa di unyellowing juga di temen gue itu. Oh bisa di unyellowing. Bisa dibikin jadi lagi. Oh. Masih ketolong karena Jordan 11 gue yang. Tapi ini memang lu nggak pakai sama sekali ya? Ini nggak dipakai sama sekali. Gila ya memang lu. Ini nggak dipakai sama sekali. Cinta banget ya. Ini masih bener-bener like new. Iya loh. Nggak ada sedikit pun goresan kuku pun nggak ada. Nggak ada crease, nggak ada apa. Cuman yellowing doang sih. Yellowing doang. Tapi ini masih bisa lah. Ini kalau misalnya harga jualnya? Kalau ini sih sebenarnya bisa berapa nih, laku berapa? Ini bukan yang termasuk kategori hype banget bro. Oh nih, oke. Jadi harga resellnya mungkin kalau second, gua rasa sih kisarannya di bawah 3 ya. Di bawah 3? Karena harga barunya? Harga barunya kan 3,4-an. Oke, berarti nggak rugi-rugi banget dong. Tapi kalau yang versi siapa namanya, Brad, yang versi merah hitam sama yang versi itu memang dicari orang. Hitam putih, itu memang dicari orang. Oh itu memang dicari itu orang. Favoritnya. Oh itu favoritnya. Kisarannya bisa antara 4 sampai 5 juta.
Untung berarti. Cuan. Instan cuan. Nah, 2 itu yang favoritnya. Walaupun Jordan 11 ini banyak colorway-nya sebenarnya. Tapi yang dua itu yang favorit. Brad sama Concord. Jadi kalau bicara ke lu mah ya, lu pribadi berarti lu cinta dulu sama si sepatu ya, gitu. Kalau cinta dulu, ya syukur-syukur kalau kayak gini kan lu bisa nilai jualnya tinggi. Ya, betul. Yang ini walaupun nilai jual nggak tinggi, nggak apa-apa. Lu cinta sama si sepatunya karena bagus sesuai dengan selera lu ya. Ya itu tadi kayak gue bilang kan, misalkan lu nggak pakai pun karena lu suka, ya dengan lu lihat aja lu udah ada kenikmatannya tersendiri gitu kan. Gue masih bingung bisa nikmatnya gimana ngeliatin sepatu gitu kan. Aduh, nikmat bener gitu ya. Ada ya orang-orang kayak gitu. Ada ya orang kayak gitu ya. Banyak bro, bukan banyak. Orang kayak lu tuh banyak ternyata di Indonesia ya. Nggak nyangka kan? Bukan Indonesia aja sih, seluruh dunia sebetulnya. Seluruh dunia. Cuman Indonesia termasuk terbesar ya? Indonesia iya. Pencinta sneakernya terbesar. Marketnya bagus sih sebenarnya. Bagus, dan potensial kan, karena penduduk kita kan cukup banyak ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang mau berbisnis di sneakers sih menurut gua kenapa enggak ya, karena peluangnya masih oke, masih banyak. Ya asal modalnya oke aja, karena satu sepatu ini modalnya bisa lumayan bro. Iya benar. Kalau modalnya terbatas sih, mungkin agak nggak muter gitu. Iya. Kalau modalnya gede, gue yakin sih bisa jalan. Bisa jalan ya, modal gede karena, ya. Apalagi kan kalau namanya cinta mah kan lu pasti tahu detail-detailnya apa-apanya. Kita cari tahu kan, ini gimana, ini keunikannya apa, cerita kira-kira dibaliknya apa. Cerita baliknya apa, dicari orangnya berapa. Kalau lu dapat sepatu ini tuh bisa menghasilin berapa gitu kan, itu udah cinta ya. Jadi tahu marketnya lah. Ini termasuk hobi berarti ya? Termasuk hobi juga. Hobi, udah gitu udah hobi, keren, dimakainya kan fashion, terus cuan. Yang pastinya sih itu ya. Itu yang terakhir. Kenapa industrinya bisa jalan tuh karena ya ada cuan di balik itu. Ada cuan di balik itu. Tapi memang kalau gue yang model-model tertentu itu gue nggak rela jualnya, apalagi kalau misalkan kayak ada yang gue pakai buat wedding, itu gue keep terus. Oh ya, itu kan dibuat lu juga ada historinya. Iya. Lu pernah wedding pakai sepatu ini, itu, gitu kan misalnya kan. Iya, terus kayak ini juga waktu itu kan gue dapetnya dibilang susah banget, enggak, tapi ada drama di balik itunya. Ada drama di balik itunya. Jadi ya udah gue keep terus gitu. Tapi ini bro yang paling keren bro. Sampai ada yang berantem sama temen. Oh apanya berantem? Ada kayak gitu. Jadi itu klasik sih di dunia sneakers. Musuh-musuhan. Oh gitu? Iya, sampai ada drama karena apa ya, kadang orang saking kepengennya itu barang, dia mengusahakan segala cara. Berantem lah, maksudnya si ini dapet, dia nggak dapet, jadi dia agak kesel sama si ini gitu. Oh berarti laki-laki sama perempuan sebenarnya sama aja ya? Mirip-mirip lah. Kan kalau kita mah taunya, wah cewek-cewek tuh berantem rebutan tas gitu kan, mau beli tas LV, cowok sepatu. Ada juga ya. Lucu kan, jadinya saking dia kepengennya, dia menghalalkan segala cara. Ngibul lah, nipu lah, apa. Atau misalkan dia bohongin istrinya. Ya kan? Dia beli, enggak nih, gue beli retail dapat harga 2 juta, padahal dia beli 12 juta. 12 juta, bisa. Iya, saking kepengennya, udahlah gue. Tapi yang gokil juga ada satu cerita yang gokil. Tidur sama sepatu. Ini kan orang gila nih. Itu kejadian waktu itu gue pernah pulang habis dari. Lu kekepin gak sih tidurnya? Enggak sih, gue pakai, gue ketiduran. Soalnya gue juga pernah bro. Iya. Gue pernah. Gue tidur pakai sepatu bro. Tidur pakai sepatu? Ya, tapi bukan sepatu yang lu suka gitu. Bukan sepatu kayak gini-gini. Gua tuh dulu suka sama Bruce Lee bro. Oh oke. Bruce Lee kan ada sepatu bapau tuh. Iya. Itu termasuk sneaker bukan sih? Bukan. Ah bukan. Sepatu bapau Bruce Lee. Atau lu mau bikin itu jadi viral di kalangan anak-anak sneakers? Boleh lu coba pakai dulu. Sepatu Bruce Lee tuh yang buat, ya kan gue juga senang bela diri lah gitu kan. Wah tenangannya. Itu gue pernah punya juga. Iya kan, sampai gue pakai tidur bro. Sepatunya. Ternyata gue juga pernah, gue ngebully lu tidur pakai sepatu. Lu juga sama aja. Cuman mungkin sepatu bukan sneaker. Waktu itu gue saking suka sama Bruce Lee. Lu pengen jadi Bruce Lee ya? Gue pengen jadi Bruce Lee, gue pakai tidur bro. Itu Bruce Lee sebenarnya menginspirasi beberapa desain sneakers juga bro. Ah ya kan, soalnya kan kayak sepatu bapau gitu kan. Kalau yang paling ikonik itu ada di sepatu Kobe bro. Nih sepatu-sepatu kayak gini-gini juga kan, Bruce Lee itu kan, kayak misalnya ya gini lah gitu kan maksudnya kan. Sepatunya Kobe Bryant itu ada yang Kobe 5 ya. Kobe 5 itu dia terinspirasi dari si Bruce Lee. Oh gitu ya? Terinspirasi dari bajunya Bruce Lee. Oh, jadi warnanya kuning. Yang kuning. Itu ya, kan ikonik banget kan? Ikonik banget Bruce Lee. Nah, itu dibikin di Kobe 5, ada Kobe 5 Bruce Lee. Nanti kita tampilin juga ya. Oh. Kobe 5 Bruce Lee itu
kalau menurut gue dipakai main basket keren, dipakai casual masih bisa, keren. Tapi kalau intinya sih yang paling enaknya dipakai basket. Paling enak pakai basket. Pakai basket enak. Oh tadi pertanyaan gue apa? Lu dari semua sepatu yang lu punya mau Nike, Adidas gitu kan? Apa nih? Fans Vans tadi gitu ada kan? Yang lu paling suka Air Jordan, Kobe, yang lu paling pakai suka untuk main basket tuh yang mana tadi? Kobe berapa? Kobe 5 enak, Kobe 6 enak. Itu paling enak di antara semua ya? Iya, Kobe 7 untuk main basket nih, enak, main basket ya, main basket ya. Kobe 7 enak. Nggak, yang paling lu suka harus satu. Paling gua suka. Oke, Kobe dapat. Kobe-nya Kobe berapa? Kalau yang sering nyelamatin gua itu Kobe 7. Kobe 7? Nyelamatin. Oh, bisa nyelamatin. Karena dia ada teknologinya. Gue itu ngerasain banget pakai Kobe 7 itu karena dulu gue zaman masih apa yang namanya ya, rutin main basket. Gue ngandelin speed. Waktu di Kobatama gitu. Kobatama. Ali Budiman sih. Thomas Teddy nonton ya. Thomas Teddy. Bantu viralin. Temen gua tuh. Oh, teman lu ya? Tag dong di IG. Orang Bandung bukan sih? Orang Bandung. Iya, temen gua itu si Teddy sama si Komo atau lagi. Oh, gitu. Si Komo temen gua tuh. Kan gua juga dulu basket. Nah, masuk klub gua. Thomas Teddy tuh koleksi Kobe-nya keren banget. Oh ya? Wah, kapan-kapan harus diundang ya. Iya, itu kayaknya harus diundang, Bro. Itu keren banget koleksi Kobe-nya. Dia di Amerika kan sekarang. Iya. Nah, itu kenapa gua bilang tadi si Kobe 7 itu nyelamatin. Karena gua nggak terlalu tinggi, badan juga nggak terlalu gede, speed. Iya, benar. Terutama ya. transition play kalau misalkan masuk gitu kan, terobos gitu ya. Jadi itu kan rentan dari injury itu. Iya, apalagi lari gitu kan. Iya, lari betul. Misalkan ditabrak orang gitu kan, kepleset lah atau ankle kenapa? Ankle yang injek sepatu orang, ankle langsung. Nah, uniknya si Kobe 7 itu cocoknya sama gua. Kalau gua lari, kadang namanya kita lari tuh nggak sempurna kan. Iya, betul. Ada kalanya tuh kadang kita ngegicel dikit. Ya. Kalau bahasa Sundanya ngegicel. Kegicel gitu kan. Nah, jadi dia tuh kayak bisa nyeimbangin karena teknologi. Oh gitu ya, keren ya teknologi. Itu kerasa banget, Bro. Gue beberapa kali tuh kayak mau lu bisa ankle nih gitu kan. Kayaknya mau ke pletot ke samping gitu kan. Kegicel gitu ya. Tiba-tiba dia bisa bantu nyeimbangin, Bro. Oh, itu Kobe 7. Itu teknologi Kobe 7. Oh, itu tuh teknologi berarti. Teknologi kalau menurut gue itu. Dia memang sepatu Kobe itu begitu udah Kobe 5 ke atas itu teknologinya dia improve terus. Oh, gitu. Dan itu memang kalau untuk sneakers keren karena warna-warni kan. Oh, itu warna-warni ya? Warna-warni. Oh, nanti kita tambahin lagi ya. Kobe 7 ya? Kobe 7. Itu gue ceritanya dibeliin sama mantan pacar yang sekarang jadi bini. Oh, gue kaget bro, lu berani banget ngomongin mantan pacar lu di sini lu. Kobe 7 si apa ya namanya, gue lupa ya. Tapi itu Kobe 7 yang terinspirasi dari jersey SMA-nya Kobe. Lower Merion, sorry. Kobe 7 Lower Merion. Oke. Warnanya itu merah marun. Oh, merah marun. Sampai sekarang masih ada, walaupun kondisinya udah nggak. Jadi itu yang paling menurut lu pribadi paling nyaman, paling enak, paling segalanya lah. Karena waktu itu Kobe 7 gue cuma punya itu, bro. Jadi kalau lu main basket sama orang-orang pro pakai itu. Iya. Orang pro baru pakai itu ya. Ya. Jadi lu kalau ke lapangan basket selalu bawa beberapa sepatu ya. Kalah tuh orang-orang pro kalau lu bisa langsung slam dunk gitu ya. Berasa Kobe aja kan. Padahal ringnya diturunin. Kayak di rumah tetangga. Oh, jadi yang itu yang Kobe 7. Karena memang punya teknologi keseimbangan. Ya, dan terus Kobe 6 dan selanjutnya itu Kobe 8, 9, 10. Gue cobain 10 sama 11 juga oke. Ada berapa sih Kobe itu sampai berapa? Kobe itu sampai sekarang sih masih rilis. Tapi masih rilis tapi terakhir ini gue denger sih udah mau dihentikan karena almarhum ya. Ya, udah almarhum kan. Kedua juga si istrinya almarhum Kobe ini pengen memang kontrak sama Nike-nya udah nggak dilanjutin, bro. Oh. Jadi terakhir ini rilis yang retro-retro. Yang retro-retro. Karena tadi yang jadul ya. Iya, karena happening dia di retro, bro. Justru yang keluaran yang setelah Kobe 11. Nah, itu si istrinya masih dapat nggak sih? Kayak gitu. Harusnya sih masih ya. Dapet ya. Tapi kan dia udah terlanjur tajir, bro. Iya, terlanjur tajir sih. Dia nggak terlalu helikopter coy kalau iya. Nah, jadi terus kalau si Michael Jordan kan Michael Jordan sampai sekarang masih ada orangnya kan? Masih ada. Kan orang pencinta sneaker atau Air Jordan tuh tahu 1 sampai 14. Gitu kan. Nah, sampai berapa sih sebenarnya? Sampai sekarang tuh adanya? Sampai sekarang masih ada. Yang terakhir dia kan rilis terus tuh. Yang terakhir itu sekarang yang dipakai sama Zion Williamson.
Zion. Zion tuh pemain basket yang sebenarnya rookie yang lagi cukup happening. Oh, sekarang ini lagi happening ya? Itu dia pakai Jordan 34 ya. Oh, 34? Iya. Itu tuh yang terbaru berarti? Yang terbaru. Sebenarnya sih teknologinya keren. Cuman kalau gua pakai sih memang itu kurang cocok sama gua karena dia bentuknya agak bulky. Gua nggak punya. Gua pernah nyobain. Gua cobain di Hoops, di toko sepatu, gua cobain. Terlalu bulky buat gua. Karena kan bulky itu apa sih, kayak gede ya. Gede gitu ya. Size-nya terlalu gede. Mungkin jadi buat gua cocok. Nah, terlalu cocok sama body kan. Kalau gua bisa pakai itu nanti nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Keberatan di sepatu. Jadi pelan gitu kan. Iya. Nah, gue lebih cocok kayak berarti sampai 34 ya si Arthur nanti kira-kira. Pemain-pemain yang kurus tuh kayak Kyrie, Kevin Durant, itu gue cocok. Gue bisa apa ya, akselerasinya. Jujur sih bro, gue juga dulu pencinta basket kan dari SMP tuh, apalagi ya gue cinta basket tuh gara-gara jujur Michael Jordan. Nah sempat gue tuh lost tuh, nggak ngikutin tuh karena Jordannya retire kan. Oh iya. Lost tuh gue udah nggak ikutin lagi. Sempat eranya udah beda kan, banyak pemain-pemain baru nih. Nah, Kobe keluar, mulai lagi nih, mulai happening lagi kan, sampai gua tahu kayak LeBron James, oke. Masih main sampai sekarang. Masih main ya. Irving, Stephen Curry gitu kan. Nah, baru sampai situ kan sekarang ini mereka juga udah mulai pada tua nih. Ya, udah menua lah ya. Menua lah gitu kan, udah atlet makan 30 lebih udah termasuk tua kan. Kayak LeBron. Nah, yang sekarang justru gua nggak ngikutin sekarang. Kalau yang sekarang potensial itu kayak Giannis, bro. Giannis Antetokounmpo tuh Giannis tuh dari mana? Giannis itu dari Yunani. Klubnya? Sekarang dia di Milwaukee Bucks. Oh, Milwaukee Bucks. Sekarang itu kalau di playoff. Oh, sekarang dia nih sekarang yang lagi di ini dia apa namanya? Masih rookie atau udah enggak? Final. Enggak, udah pemain pro. Dia udah pemain pro, dia udah beberapa kali dapet MVP juga. Oh, siapa tadi namanya? Giannis ya. Giannis. Ini gue udah nggak tahu nih. Antetokounmpo. Namanya agak unik. Orang Yunani. Karena orang Yunani. Tapi orang Afro American tapi ini apa ya? Dia mainnya di mana nih? Tapi orang Yunani. Mainnya di Milwaukee Bucks. Bukan, posisi. Posisinya di forward. Oh, forward. Berarti nggak terlalu tinggi banget kan? Kalau center kan harus tinggi kan? Oh iya, tapi nggak setinggi center sih. Nggak setinggi center, tapi forward sih udah. Berarti kayak LeBron James dong ya? Ya, segituan ya. LeBron James masih main, tapi memang kan dia udah agak tua ya. Iya, tua sih. Udah 37 ya, mendekati akhir karir lah. Iya. Tapi kelihatannya dia masih mau main. Nah, kalau kayak yang muda-muda kayak sekarang tuh ada Devin Booker, ada Trae Young. Wah, itu gue udah nggak tahu tuh. Devin Booker Trae Young itu gue udah nggak tahu tuh. Tapi lagi seru nih, nanti lo nonton deh itu yang playoff NBA kan udah mau menjelang final nih. Sekarang kan lagi Eastern sama Western Conference Final kan. Oh ya, West sama East ya? West sama East udah mengerucut, sebentar lagi mau finalnya. Finalnya belum tahu nih. Lu pegang apa? Kalau gue sih suka Suns ya, Phoenix Suns. Phoenix Suns ya? Phoenix Suns lagi oke. Gua dulu tahu tuh Charles Barkley. Eranya Charles Barkley ya. Era Jordan Charles Barkley, Carmelo, Olajuwon, Patrick Ewing ya kan. Udah aki-aki semua bro, itu mah. Itu Suns semua kan? Suns semua. Nah, itu sekarang itu udah menjelang final ya. Finalnya bakal siapa nih kira-kira nih? Kalau gua lihat sih lu sekarang si Phoenix Suns yang lu suka nih. Ada siapa di sana? Kalau sekarang kan Phoenix Suns ada si Chris Paul. Oh, Chris Paul gue tahu, itu kan pemain masih zamannya LeBron. Iya, Chris Paul mungkin udah agak tua kan sekarang. Udah agak tua, ya dia udah mendekati. Tapi Chris Paul masih oke. Masih oke dia buat general. Starnya lah gitu, masih starnya di sini, masih bintangnya kan. Jenderal lapangannya kan. Chris Paul tahu gua. Chris Paul ada Devin Chris Paul kan kayak lu kan, gayanya kan terobos-terobos gitu kan. Ya mendekati lah, tapi gua nggak sejago dia. Kalau jago mah gua udah di NBA. Kobatama dulu ya. Kobatama. Sebelum bubar Kobatama. Oh, ada dia di Chris Paul. Ada dia, Devin Booker sama DeAndre Ayton. Itu udah pemain kesini-sini lah. Oh, pemain kesini. Itu gue udah nggak tahu tuh. Dia lagi lawan Clippers ya. Oh, Clippers masih Stephen Curry ya? Clippers sih ini bro, Paul George sama Kawhi Leonard. Stephen Curry tahun ini nggak lolos. Oh, nggak lolos? Nggak lolos, karena kan dia... Kata Stephen Curry itu ada di mana? Warriors. Oh, Warriors, kan udah pindah ya? Udah pindah Warriors. Oh, tadinya kan di Clippers kan? Bukan. Oh, memang Warriors ya? Oh, gue salah klub. Dia di Warriors, sama Klay Thompson-nya cedera bro. Oh, tandemnya cedera. Tandemnya, jadi dia nggak lolos. Jadi repot dia timnya kan. Nggak lolos. Nah, sekarang sih gue... LA Clippers lawan Phoenix Suns. Ini final nih? Iya, enggak sih belum final bro, baru conference final. Oh, conference final. Oke. Siap-siap, udah. Kita terlalu melebar jauh kemana-mana nih, malah jadi ngomongin basket. Jadi seru ya. Memang seneng sih pecinta basket, ketemu sama orang basket.
kita jadi nyambung. Cuman memang ini knowledge untuk sepatunya jujur gua sih suka, tapi gua bukan pencinta. Nah, ini gua datengin pencinta sepatu sneakers ini gitu kan. Nah, terakhir bro, kira-kira apa nih pesan dan kesan sebagai pecinta nih untuk Family Seeker apa nih kira-kira yang buat penutup nih? Kalau gue bilang sih kalau emang suka ya beli deh sepatunya. Daripada nyesel nggak bisa tidur, besok barangnya udah nggak ada. Buat pecinta ya, ya buat pecinta. Gue bilang sih try your luck ya, kayak ikut raffle gitu kan. Offline, online, coba aja. Karena kan sekarang dan istilahnya tuh yang lu suka, lu beli tuh masih ada nilainya gitu kan, untuk dijual kan. Selama lu rawat itu barang ini, dia bakal apa ya namanya value-nya bakal tetap ada. Jadi nggak sia-sia lah lu beli, lu happy. Terus lu punya barang yang value-nya juga bagus. Betul. Nah, buat teman Family Seeker udah dapat petuah-petuah nih dari pecinta sneakers nih. Nah, buat teman-teman Family Seeker tolong komen di bawah ya. Kalau apapun, komen apapun, mau langsung nanya ke Bro William juga nanti bakal dibales. Boleh. Punya ada akun YouTube juga. Mudah-mudahan sih ini ya teman-teman. IG. Nanti IG-nya lu ada IG-nya. Tampilin ya, nanti gue tampilin. Oke, siap. Nanti juga misalkan ya mudah-mudahan teman-teman coba yang ke influencer gitu juga. Sebenarnya mereka welcome aja sih kalau kita mau komunikasi sama mereka. Oh gitu ya? Oh mereka ternyata baik-baik semua ya? Mereka baik-baik kok. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Family Seeker udah nonton ya cerita-cerita kita lah ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.